lo masih kontrak UFC nggak sih? Tapi gue pernah dengar isunya nama lo itu udah dihapus. Iya. Itu kan kita contohnya kalau di sini nggak usah bayar pun nggak apa-apa. Jumpa lah kan gitu. Bahkan JK yang bayar netizen itu. Iya. Ku bayar kau, yang penting ku hantam kau. Iya. Iya bang. Biar nggak biasa kan bang. Asal kalian tahu bayaran JK Saragi 1,2 miliar. Dulu pun aku kalau memang ada pekerjaanku nggak mau aku jadi petarung. Kalau ada promotor internasional lain meminang JK Saragi, apakah akan diterima? Kalau promotor ya, tapi aku bilang sama Bang Pransino, kalau memang Wampet pun bisa bawa aku ke internasional ya, kenapa sih binatang ini yang kita besarkan gitu? Udah nggak berharap kembali tapi dihianati gimana tuh? Dijelek-jelekin pula. Emang JK Saragi dijelek-jelekin apa sih? Ya Zenwalk Haniato The Blue Corner from Simalungun, Indonesia. Simalungun strong. JK Asparindo Sarange. Ohoy, balik lagi bersama Zenwalk di sini. Podcast combat sport pertama di Indonesia. Ohoy. Horas, Ohoy. Horas. keren lah. Makin hari makin keren aja ya. Udah nggak petarung lagi, keren lah. Ohoy JK. Ohoy. Kalau Medan Horas tuh medannya medan mana JK? Horas. Simalungun juga Horas. Menjua-jua. Menjual-jual itu Karo, Terus ada apa lagi? ada Mandailing. Kurang tahu juga sih kalau bagian-bagian itu. Cara nyapanya kan ternyata beda-beda. Aku baru tahu. Beda-beda ya. Ada Horas, ada Menjua-jua. Iya. Terus ada Pal, ada Le. Nah, aku pelan-pelan lagi mempelajarin tentang orang-orang Medan nih, Jack. Iya. Ada suku apa aja, ada rumputnya apa aja nih. Ada kurasa ada gebrakan baru ini mau ke Medan ini. Iya kan? Aku lagi mempelajarin gimana sih karakternya orang-orang Medan. Terus gimana tipikalnya orang-orang Medan gitu. Hampir mirip aja sama Zenwalk. Oh gitu. Iya, hampir sama kreaknya. Oh keren. Cuman abang kan udah mulai tobat ya kan. Kalau bukan Kalau orang-orang Medan tuh pasti krea ya. kreak bukan kreak sih. Istilahnya kalau diganggu pasti siap aja gitu aja. Bukan jarang itu kita mengganggu. Kalau di Persiku beda lagi di Persi orang lain kan nggak tahu. Gimana kalau gua bikin gebrakan baru di Medan, Jack? Kira-kira, Jack. Ya pasti kita oke ya. Menurut saya kalau saya fighter, apalagi ada dari ibu kota turun ke Medan itu, ya bisa menjadi contoh. Nanti sebagai contoh gebrakan apapun itu bisa menjadi contoh kepada kita, karena petarung-petarung yang ada di Medan. Kita akan siap-siap bikin ledakan di Medan, Jack. Siap, asik. Tunggu tanggal mainnya, Jack. Di Desember. Tunggu Desember. Desember sebulan lagi, Jack. Iya, sebulan seminggu lah. Oke. Dari menuju tanggal yang abang bilang tadi kan. Tapi itu masih di Yang bisa tebak, gue kasih hadiah. Yang bisa nebak, Zenwalk mau bikin gebrakan apa di Medan. kalau udah nikah ini ya bang kasih ya. Jack, lo kemarin udah gue kasih. Lo udah coba belum? Belum bang. Ya, gimana? Kemarin kan lo anniversary. Takut habis bang. Kan lo anniversary kemarin. Iya. Ini sebenarnya gue kasih buat lo tuh buat bini lo. Kado ya, kado ya. Kado buat bini lo. Ini bini lo pasti berbunga-bunga banget lah kalau lo kasih ini. Nantilah. Pokoknya para fighter, para cowok-cowok yang bingung mau kasih kado apa ke bininya, Maja Kanza. Iya. 5 menit rapet. Seperti hubungan bilang. Sudah pasti. Iya, Karena iya, poinnya iya. sebenarnya hubungan tuh ke situ, Jack. Apa? Ending-endingnya ke situ, Jack. Iya ya. Tanpa itu nggak ada hubungan ya. Iya, ngepet nomor 1, Jack. Iya. Bener nggak gua? Nggak tahu. Dia agak-agak malu kalau ngomongin begini. Nggak tahu. Jack, ini kan kita udah nikah, kita sama-sama dewasa. Menurut seorang JK Saragi, penting nggak sih berhubungan seks dalam rumah tangga? Ya pastilah bang. Kalau nggak penting gimana kita punya keturunan? Itu salah satu poin utama nggak dalam Ya, berumah pastilah. tangga? Itu intinya Ya, ya? intinya, kalau dia aku pribadi, kan beda lagi prinsip-prinsip orang kan. Kalau intiku pribadi pasti itu. Kan kita harus punya keturunan juga.
ketika hubungan seks itu nggak sehat, maksudnya kita nggak happy sama pasangan kita, pasti yang terjadi Ya mood lah, kadang emosian kayak gitu kan. Kalau abang gimana? cari yang lain. Iya dong, kalau Kak, lihat nih. iya dong, kalau hubungan kita nggak bagus dalam berumah tangga pasti cari yang lain. Bener nggak gua? Gak tahu. Jika agak pucat gua ngobrol begini. Loh, justru ketika ini adalah solusi biar Solusi utama ya? Iya, biar hubungan rumah tangga itu tetap terjaga, Iya tetap ya. harmonis, Asik. tetap happy. Kena semua iklan dari tadi. Mulai frontal sama JK ini. Seberapa penting sih Jack buat JK Saragi hubungan suami istri itu? Seberapa penting? Ya, Lebih penting bertarung di UFC apa berhubungan sama istri? Wah, mampus lo. Abis ini kalau salah jawab istri lo ngambek. gimana ya? Kadang kan kita bertarung untuk bertarung di UFC itu kan untuk keluarga, istri terutama. Ngapain kita bertarung di UFC kalau istri nggak ngasih kan gitu? Berarti lebih penting istri lah berhubungan. Bang. Waduh. Iya kan? Karena kita bertarung untuk menang untuk keluarga. Iya nggak? Langsung pulang ke rumah dapat love sekebon sama istri. Harus telanjang gini ya, Pak. JK liar guys malam ini. Enggak lah. Cuma minum kopi tadi. Cuma minum kopi. Minum kopi mau dikeluarin minuman yang di situ. Nah, itu pasti kan, Bang. Apapun susah-susah kan ini contohnya menjalin hubungan. Contohnya kita persiapan mau nikah segala macam kan tujuannya ya pasti ada apa ya istilahnya bulan madu apa segala macam ya kan. Tujuannya kan tujuannya nikah itu kan biar menghalalkan Yang haram. yang haram. Jadi kalau sudah nikah semuanya jadi ibadah. Jadi ibadah. Masya Allah, JK Saragi. Emang udah mau? Ini Masya Allah, udah mualaf belum sih? Kak Lawa. Karena gini, Bang. Gini. Teman aja nggak pernah kuhianatin. Apalagi kepercayaanku, apalagi Tuhanku. Nggak pernah kuhianatin. Dalam. Viral lagi nanti. Soalnya tadi gue sempet kaget. Gue kaget jujur. Kan datang ke rumah. Iya. Assalamualaikum. Masuk ke rumah tuh. Temannya Bang JK. Iya. Bang, ada musola nggak? Iya. Langsung gue spontan dong. JK mau sholat? Ini di balik layar ya. Ini yang real yang terjadi Iya. ya. JK mau sholat? Aku kaget. Gue pikir lo mau sholat. Enggak. Bang, aku mau numpang sholat. Tadi memang- JK nungguin doang deh. Tapi kan memang Bang, tadi ku bilang juga sama dia. Kalau mau sholat, udah kita cari masjid. Ku bilang sama dia. Rupanya ya udahlah rumah Abang itu aja. Katanya ya udah, ku bilang. Kan kita perbedaan itu yang membuat kita indah. Kan itu aja, Bang. Tuh. Jangan pula ya kayak netizen Jangan itu diambil ya kan. hati ya. Aku tadi Iya. bercanda sama JK ya. Dan itu memang yang real yang terjadi. Aku shock tadi. JK mau sholat? Beneran udah sadar JK? Enggak lah. Belum ya? Belum. Belum lah. Dan nggak mau juga lah. Aman Jack, aman Jack. Aman. Kita hargai perbedaan. Iya. Kita hargai perbedaan. Kalau nggak kita hargai mana mungkin kita duduk sama gini, Bang. Betul, Iya kan? betul sekali. Jack, ini nih. Gua sekarang akan mewakili sebagai netizen JK Saragi. Tepatnya haters lu. Iya ya. Are you ready, Jack? Ya gas aja. Oh, no baper-baper ya. No, nggak usah lah. Ngapain baper-baper? Tapi kalau netizennya langsung datang, ya biasa Kalau aja. kalau netizennya langsung datang mau diapain nih? Kita sikat lah. Abang kan bacain aja kan. Abang bacain aja kan. Jangan pula abang suruh admin abang semua ini. Alah jadi rame-rame netizen JK gitu. Bisa dicek itu. Siapa aja yang komen-komen nanti kita tagin semua orang-orang yang nyerang JK Saragi. Siap-siap kalian didatengin rumahnya sama JK Saragi. Yang penting kirim alamat pasti aja. Hati-hati JK nih mainnya sama intelijen. Intermi. Ngeri pokoknya. Hati-hati kalian ya para netizen JK. Jangan main-main. Cukup main aja. Jack, pertanyaan pertama. Apa tuh? Lo masih kontrak UFC gak sih? Itu yang udah pernah aku jawab itu kan, Bang. Aku belum dapat keputusan dari konfirmasi dari manajerku dan dari pihak UFC belum ada juga. Dan belum ada kepastian sampai saat ini.
Belum ada kejelasan. Belum ada kejelasan. Oke. Tapi gue pernah dengar isunya nama lu itu udah dihapus. Iya. Itu kan kita nggak tahu ya. Kalau memang itu pun dihapus ya, menurut aku nggak masalah, nggak masalah. Toh kok juga aku dulu bukan siapa-siapa juga, kembali nggak jadi siapa-siapa kan biasa aja. Ya kan bang? Hidup kan hidup ini kan bukan apa yang harus kita capai, tapi apa yang harus kita ikhlaskan kan gitu. Apa yang harus kita syukurin. Kita pernah contoh lah, saat ini apa yang kita milikin belum tentu itu milik kita selamanya. Kuat lagi deh. Iya Kuat kan? lagi tuh, bagus. Iya nggak? Bagus. Keren. Kehilangan orang tua aja udah bisa sanggup kok kita. Masa kehilangan masalah kontrak di UFC contohnya, kalau contohnya udah hilang yang apa salahnya? Orang kehilangan orang tua aku masih sanggup tanding, masih kuat tanding kok. Apalagi kalau masalah itu kan cuma duniawi kan gitu. Bentar lagi jadi pastor nih. Ya pasti itu bang. Contohnya mengatasi semua masalah itu cuman satu, bersyukur. Itu aja. Ya kan? Iya, betul. Nggak usah nangis, itu jawabannya. Gas. Tisu. Jadi kamu mau nangis, bentar lagi mau nangis. Gua yang nangis ini. Berat ya kan? Berat. Lanjut lagi, ada lagi. Banyak Jack, tenang Gas. Ini banyak nanti potongan-potongan ini. Ini potong-potongan ini. Aduh. Paling potongannya jika Saragi kalau nge-seks suka gaya apa? Itu potongannya itu. Oke, kita masih fokus ke UFC nih, Jack. Gue mau cecer lo di seputaran UFC masih nih. Gimana rasanya pertama kali KO di panggung UFC? Kalau menurut aku sih biasa aja bang, soalnya boom blank. Tiba-tiba sadar kan. Rupanya lebih enak KO kayak gitu daripada dipukuli bunyi gini gerak nempon. Daripada pukul sekali tidur bangun-bangun sadar kan, nggak ada apa-apa kan. Gimana pengalaman kamu? Sama lagi gue juga. Iya kan? Wih, gue pas KO lawan Brando juga Nggak sadar kan? pas bangun, gue emang udah fight ya. Iya. Kayak gitu aja. Nah, gue habis Lebih- emang gue udah fight gitu. Iya, lebih sakit digebukin sebenarnya. Lebih sakit di gerak nempon sampai pecah-pecah sebenarnya kan lebih sakit itu kan. Daripada main bam KO. Seorang JK Saragi lebih suka kalah Nggak juga lah. KO atau belum selesai pertanyaan gua. Oh, kira Seorang JK Saragi lebih suka kalah KO tidur atau kalah di submission dikunci. sebenarnya nggak ada yang suka sih sebenarnya. Nggak ada yang suka. Kalau Nggak ada yang milih? suka. Kalau milih? Nggak ada nggak mau aku milih itu. Kan tadi katanya ini Kan contoh, kan abang kan- lebih enak Iya. KO daripada digebukin. Kan abang kan tanya tadi masalah gimana sih perasaan kayak gitu itu. Cuman kalau dipilih di antara yang satu pun enggak gitu loh. Kan Nggak ada. Apa bulanan? Jack, sebenarnya game plan utama lo tuh waktu itu apa pas lo KO itu, pas lo tanding terakhir lawan Korea? Game plan lu tuh apa sebenarnya? Sebenarnya game plan aku itu ketika dia nendang, aku counter dengan pukulan, ngejar gitu kan. Karena kan kita nunggu kan jangkauan dia panjang. Sebenarnya gitu permainannya. Udah memang pas strategi itu. Cuma namanya pertandingan, bang kecolongan kan. Pas aku counter, aku maju, dia mundur, kasih hook kiri. Pas aku mukul strike, telat baliknya kali tangannya kan. Jadi kena hook. Itu emang game plan dari pelatih lo seperti itu? Iya sebenarnya. Cuman tangan harus di atas kan. Waktu itu lo tangan Belum balik turun kali ke bawah kan. Kena hook. Tapi kalau disuruh main lagi masih mau lah. Jadi memang sebenarnya lo bermain itu sudah sesuai dengan game plan yang diarahkan pelatih. Iya. So game plan. Cuman kan ya yang aku nggak ngikuti itu pas aku mukul sering aku maju depan gitu loh bang. Ya kayak Ikut langkah lo badan. kayak kikuk gitu nggak sih? Aku ngerasain langkah lo kayak kikuk, kayak mati langkah gitu loh. Kalau aku perhatiin. Sebenarnya kan dia nendang kakiku nih. Sebenarnya aku nabrak, tapi badanku ikut maju. Nggak seimbang kan? Iya. Jadinya kayak mati langkah kan? Iya. Dia Gitu. counter lah, cetuk. Stuk tidur, ngeblank. Siapa lagi tuh yang ketuk Jack?
Ada prank tuh Jack. Enggak lah. Ayo lo Jack. Ih, Mana kok ada. tiba-tiba ada yang ketok-ketok Jack? Udah lanjut lah. Gua doang yang denger apa? Ada orang lain, lo nggak denger kan? Nah lo, apa tuh Jack? Ayo lanjut aja. Wih, terbuka Jack. Jack, ini ku lempar ini kalau Jack. Jack, terbuka Jack. Gua lah. Ngerjain aku lempar. Ini serius. Hati kau. Apa siapa tuh Amar. Oh, mau ngasih makanan Jack. Oh, negatif thinking aja lo Jack. Hampir kena lempar. Ada banyak topeng leakku di luar itu. Jangan taruh di situ. Di mana? Nyemil kan Jack? Cemilan Jack. Oke, kita balik lagi Jack. Lo kenapa tiba-tiba ketakutan gitu Jack? Enggak apa-apa. Kamu udah bisa bohong Jack, lo takut Jack. Dengar pintu diketok aja Jack takut lo. Kadang memang. Nggak bisa. Aku bilang orangnya nggak bisa sendiri ya bang ya. Gak bisa sendiri. Iya. Kemana-mana harus maunya ada kawan. Di hotel aja aku nggak berani sendiri kan tidur. Kan jadi bongkaran. Iya. Aku pernah tidur di hotelku di Manhattan 1 minggu. Aku tidurnya di Bekasi rumah saudara, rumah teman. Aku tinggal itu hotel. Seorang fighter UFC pertama dari Indonesia takut tidur sendiri. Mati lampu pun aku nggak bisa tidur. Gaya jagoan kali kau mau pukulin netizen baru tidur sendiri nggak berani. Mak. Kenapa? Kalau pernah ada trauma apa Jack? Enggak, cuman takut aja. Nonton film horor pun aku nggak bisa. Aku nggak bisa tidur itu. Lengser angin. Apalah ini? Aduh. Lo takut bunyi-bunyi itu ya? Iya. Suara-suara aneh-aneh ya? Ini kan musang ketawa lo takut. Musang birahi. Yang gimana? Kucing-kucing aku takut, paling takut. Kayak kuntilanak kan musang birahi itu suaranya kan. Aku nggak pernah lihat, dengar itu. Kalau kucing yang berantem, pernah kon takut. Yang kayak suara anak kecil itu dia. Well. Iya. Minum kopi dulu apa? Bongkar lagi rahasianya JK. Aduh. Bongkar lagi rahasia JK. Oh, udah nih buat lawan-lawan JK. Teror lah JK Mati sebelum lampu aja bertanding. bilang. Nanti buat lawannya JK berikutnya sebelum JK tanding teror lah dengan suara hantu-hantuan ya. Ya jadi oke, itu bongkar lagi. Kenapa Jack? Awalnya lo waktu kecil pernah ada trauma apa sebenarnya? Itu pasti ada trauma sih kalau menurut gua kayak gitu. Pernah ada kejadian apa? Enggak ada sih, enggak ada. Cuman memang yang dulu sering ngerjain itu Brando. Waktu aku Plakda sama dia Brando udah tahu sebenarnya itu. Brando, Sony, udah tahu orang itu. Sony yang pertama dulu ngerjain aku, bagian-bagian hantu-hantu. Ya, orang itu pura-pura pocong. Pernah itu bang. Kalau Brando biar ku hantam lah. Kalau Sony masih aman. Ya, Kalau Brando itu takut-takut orang itu aku baca suara hantu ini 4 orang ini baris. Kulangkahin itu dari sini ke sini. Karena ketakutan aku loncat aku. Bentar. Detailin gimana ceritanya? Gimana? Kan ada yang buat musik kuntilanak gitu kan bang. Baru aku tidur paling pinggir. Ini posisinya di dalam kamar. Di dalam kamar. Mau tidur di lapar baru buat suara dari sini ke sini lompat aku. Adalah yang putar suara hantu kuntilanak itu di dalam kamar. Posisi gelap nggak? Iya, posisi gelap. Dimatiin orang itu lampu. Dimatuin lampu. Iya. Ini lagi di mes atlet. Di mes, iya. Lagi Plakda lah. Plakda. Ayo lah, ngapain dibahas itu ayo. Oh ini nggak apa-apa. Ini biar kita tahu. Kan ini memang yang part 2 ini gue mau ngegali JK tuh lebih dalam lagi, lebih intim lagi. Saking intimnya sampai keranjang. Itu Jack. Nah, lanjut dulu. Mereka emang tahu. Udah tahu. Takut begituan. Iya. Aku kan pernah tempat tidur kita kan di lantai 4. Kan ada tempat latihan nih. Terus kita harus naik tangga itu ke lantai 3 apa lantai 4 itu. Kalau pulang malam, aku pernah sering tidur di pos satpam aku. Karena takut naik ke atas. Iya. Cupu kali ternyata JK Saragi. Gue jadi gue call out dah. Soalnya gue udah tahu rahasia menaklukkan JK Saragi. Gue teror aja sebelum dia tanding ntar pakai suara hantu-hantuan, ya kan? Jadi pas di kamar itu lo lompat kemana? Kan di dalam kamar. Kan aku paling pinggir sini pintu. Aku paling pinggir sini. Lo mau lompat kemana? Ke ini biar penting jangan di pintu itu gitu loh bang.
Oh, lu di depan pintu pas. Iya, pas depan Takutnya hantunya keluar lewat pintu. Masuk dapat dari pintu. Emang lu pernah ketemu hantu? Enggak sebenarnya. Tapi nggak tahu, aku takut gitu loh. Ketakutan ini kan bisa kita jelasin gitu. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti baru tahu. Ekspektasi lu sendiri, hantu tuh bentuknya kayak gimana? Seram aja. Serem aja. Iya. Contohnya? Kayak apa? Gantengnya. Apa perasaan Tuhan? Wah, aku kayak hantu lagi. Naik motor bang sendiri. naik motor. Di imajinasi lu tuh kayak hantu kayak gimana? Ya intinya seram. Naik motor aja, naik motor. Kalau aku sendiri tuh, kadang nggak mau aku. Naik mobil, bawa mobil kan sendiri pulang kamu gitu. Kayak ada di samping gua tuh. Kayak gitu loh makanya kalau aku sendiri di kamar gitu juga aku. Kayak ada aja di sampingku tidur gitu. Nggak tahu. Gitu aja kita cerita udah berinding aku kan. Anjing ya. Lu tahu nggak nih tempat ini tempat apa? Nggak tahu. Pulang Seram serius. Di sini lo kalau lihat YouTube gue scroll ke bawah, di sini gue pernah ruqyah masal di sini. Apa itu? Ruqyah masal. Apa itu? Jadi di sini tuh sering lihat penampakan gitu di studio gue. Besok kamu lagi aku kesini ya bertahu kau. Nggak mau. Jadi ada yang kesuruh. Serius gue sampai panggil pesulap merah ke sini. Serius. Ngapain antraks ini di sini? Apa mau Dia bongkar kalau staff kesurupan tuh sebenarnya karena apa? Orang-orang kesurupan. Coba. Ya karena ada hantu lah, Jack. Kata sulap merah. Ya. Itu setakut itu. Ini bener katanya. Kata sulap merah. Jadi yang di depan pintu itu, dia yang nunggu itu. Kata siapa? Sulap merah. Namanya Marina katanya. Marino. Serius, lo di videonya ada. Siapa yang bilang? Ada videonya lo, Jack. Siapa yang bilang? Udah lah balik aja. Oke. Ini intermezzo aja biar nggak terlalu tegang kan. Ternyata jika takut hantu. Oke, kita balik lagi ke UFC. Ternyata udah sesuai game plan ya. Dan cuman ada kesalahan di game plan itu. Gitu. Menurut lo sendiri kesalahan yang lo lakuin tuh di bagian mananya? Ketika aku mukul badan ikut dan tangan double cover nggak rapi. Iya nggak rapi, lama balik ya gitu. Baliknya ke sini Ya sudah mati langkah juga kan? Iya. Dianya cuman satu karena kenapsuan kali bang. Oh, nafsuan. Iya. Emang waktu itu lo udah yakin lo bakal? Aku lihat peluang gitu. Posisi itu aku ada peluang, aku lihat peluang. Dia nendang aku, dia tangannya kan lagi terbuka juga mukanya, rupanya nggak nyampe kan. Dia attract, baru situ counter dia, counterku. Menurut lo lawan lo tuh mempelajarin pola lo nggak sih? Lo tuh pola lo dipelajarin banget gitu. Iya, pas aku lawan Kiwon Bin lah. Aku kan counter strike-nya Kiwon Bin. Aku ferry, aku masukkan strike. Dia pelajarin tuh obatnya itu apa? Iya. Ya itu obatnya Hook. Iya. Tapi jadi balas dendam lah dia ini. Lo kawin Korea dikawin balik sama Korea. Tapi Korea. kan netizen Indonesia cuma melihat yang lo dikawin Korea. Iya. Padahal lo kawin Korea juga. Gak bangun-bangun lagi. Gak bangun-bangun, ya kan. Emang waktu lo bangun? Bangun lah. Lemah kali kita ini. Jangan lemah kali. Tapi pas bangun pertama kali apa yang lo rasain sih, Jack? Yang ngeblank aja. Ngeblank. Kayak kenapa nih gitu. Gua lagi Abang sebenarnya gak usah ditanya kan. Lebih parah kan. Ya ada memang berando itu. Iya. Quantum lagi nanti. Tenang aja, tunggu tengah Itu main. belum sempet mukul lagi, masih gini. Iya, lagi ngapa-ngapain. lagi merayap itu aku. Lagi gaya merayap. Rupanya Dibilangnya niru McGregor. Rupanya Padahal gue niru John Jones. Iya. Gaya John Jones. Rupanya kena rayap. Kena rayap, lagi merayap. Brando tunggu ya. Jadi gimana kalau ku hantam Brando nih? Kok temannya Brando nih? Teman tapi kalau ya lagi di sini nih, iya. Gimana lu jadi teman sampai sekarang? Orang Brando pun udah pernah ke sini. Pal, gimana Pal? Dia pernah ke sini. Itu memang permintaan netizen. Jadi gue ini sama kayak lo. Gue awal-awal viral itu kan dihujat. Tapi katanya kemarin abang nggak berani lawan dia. Promotornya berani nggak bayar? Itu yang paling penting. Intinya berani nggak lawan dia? Lu jelas. Loh, Bang JK kan fighter. Kalau fighter ditanya berani apa enggak, berani sudah pasti. Bayarannya berapa? Ya pula ya. Masuk akal nggak?
Masuk akal. Lah kita berani kalau bayaran buat apaan anjing? Iya. Lah kita latihan 3 bulan. Bagus sih dulu tuh, sponsor jangan gitu. Emosi pula aku ini. Emosi pula aku. Berarti masalahnya sama Brando nggak jadi tanding, cuman masalah bayaran dan Nggak belum masuk. dapat sponsor, Iya. belum dapat promotor yang bisa membayar permintaan seorang Genrock. Betul. Betul. sekali. Udah, berarti jelas ya netizen. Jangan boleh pikir dia nggak berani. Berani dia. Walaupun pernah KO 15 detik. Iya. Itu permintaan netizen itu ya yang aku baca tadi. 15 detik versus 28 detik. Tapi lain panggung itu. Jadi di Instagram lu tuh banyak komen 28 detik, 28 detik gitu. Tapi nanti aku jual baju JK 28 detik. Eis. Pasti Apakah nanti Zenok juga perlu jual baju 15 15 detik? Tapi kan nggak dibahas lagi. Ini Siapa kemarin. bilang Jack di Masih Facebook, bahas? gua di Masih? Facebook posting. Masih? Oh ini yang KO 15 15 detik. detik ya. Oh, ini Aku KO nanti tercepat buat di tugunya dunia. 18 detik. 28 detik. Bersenang itu. Buat gitu ya kan tugunya kan. Kebayang gak sih Jack ketika yang ngetik KO 28 detik itu ada di depan muka lu, apa yang akan lo lakuin sama dia? Ya angka 8 lah buat matanya. Angka 8. Biru-biru gitu kan. Angka 8. Masalahnya mereka ini para netizen pecundang Jack. Pakai akun pack lagi. Iya. Capek-capek orang ini buat akun pack untuk Iya. bully aku. Nah, padahal udah tahu JK Saragi itu lokasinya di mana. Kalau nggak suka Iya, datangin aja ya iya, kan. iya. Kalau nggak kalian Sherlock aja dah. Iya, betul. Aku mau contohnya kalau lagi contohnya di Jakarta aku nggak datang, di Kalimantan gitu. Tapi udah pasti ya. Jadi contohnya netizen udah pasti dia di sana. Tapi ini yang asli untuk fake ya bang ya. Kusuruh siapa yang suruh datang ke sana dulu untuk jumpain dia, baru aku udah berangkat. Nggak mungkin lah kita salah berangkat kan. Karena ada juga orang Jambi katanya nantang aku. Tapi nggak sampai sekarang belum dikirim alamatnya. Kalau temanku udah aku kontak untuk jumpain dia, tapi alamatnya Cross belum check pasti. ya, untuk cross check ya. Untuk deal-dealnya dulu bang. Kita contohnya kalau di sini nggak usah bayar pun nggak apa-apa. Jumpa lah kan gitu. Bahkan JK yang bayar netizen itu. Iya. Ku bayar kau, yang penting kuantam kau. Iya. Iya bang. Biar nggak biasa kan bang. Asal kalian tahu bayaran JK Saragi 1,2 miliar. Dulu Kalian di sini kalau ada netizen yang berani tentang JK malah dibayar ya? Enggak lah bang. Terbonyok kira dia nak kali dia bayar. Dan nantang dia kan. Banyak juga gitu bang. Banyak nantangnya. Tapi pakai akun pack. Kadang udah kuliah juga. Bang, ayo lo ngopi bang. Aku pengen aku belajar sama abang. Gimana belajar biar nggak sombong gitu kan? Kan ada beda versi contohnya bang. Apa rupanya kau? Gitu aku bilang sama abang. Menurut abang itu sombong. Menurut aku nggak biasa aja gitu kan? Kan beda-beda versi orang sombong ya kan bang. Maunya kita belajar juga dari persegi abang gimana. Persegi Dari abang persepsi gimana? gua. Iya, gimana sombong, gimana nggak sombong? Kan harus kita belajar. Iya. Habis belajar baru kita enak ngomongnya sama dia kan. Ini dia kita pengen jumpa kan kalau di komentar ini kan gak enak sharing bang. Maunya kan jumpa kan ngopi aku yang bayar. Oke. Ya. Berarti lo harus bikin meet and greet haters JK Saragi. Oh berarti di live nya nanti ya live ya boleh. Oke cocok. Ketemu tuh. Tapi kan karena nggak mau pasti bang. Orang aku sering kok lah lagi nongkrong lagi ini nggak ada yang datang. Bahkan nih Jack kemarin anak-anak posting kan yang lo main pencak door. Iya. Yang lo main brutal di pencak door. Komennya tahu nggak apa? Apa? JK Saragi nggak pantas main di UFC, pantasnya main di pencak door. Emang levelnya dia masih di situ. Iya. Gimana menurut lo Jack kalau begitu Jack? Ya kan fakta yang membuktikan. Jangankan ini bang, abang aja udah pernah main One Championship kan? Belum pernah main UFC kan? Belum. Itu aja membuktikan fakta kan bang. Yang walaupun aku contohnya main di pencak door, main di mana-mana, tapi yang intinya aku udah pernah main di UFC. Udah pernah mengKO-kan atlet UFC. Dan itu nggak terbantahkan. Nggak bisa terbantahkan maupun kata Jack, netizen. lo jangan emosi sama gue Jack. Ya, Gue kan enggak. ini mewakili Kan netizen abang pun Jack. tadi kan Kayaknya emosinya sama gue itu. Jack gue baca komen. masa gini. Please Jack. Bang, kan gini bang. Kan nggak enak dia. Lanjut, gas. Aku cuma baca komen Iya, netizen. iya. Jangan kau juga marah sama aku pula. Tapi kan iya Macam kan? aku ini musuh kau. Enggak. Tapi abang kalau bilang aku netizen ya kan. Aku harus bicara seolah-olah bicara sama Aku netizen ya. gitu dia. Kalau aku jadi netizen bener ketika lo ngomong begitu Jack, aku begini. Bang ampun bang, enggak lagi bang, enggak. Kalau jadi Bukan netizen breok gitu. lagi. Kebayang sih netizen yang beneran haters JK kalau ketemu.
kayak gimana diintimidasi sama dia. Lo pernah ngeliat itu nggak Theodorus Ginting yang datang ke waktu itu di Lampung, Iya. yang orang sampai bener-bener diintimidasi sama Theodorus Ginting tuh, yang timnya Cindy Chandra ya, Iya. yang waktu kasus itu kan diteriak-teriakin Iya. gitu, begini, pucat itu. Nah, aku kebayang, lo juga kayaknya begitu kalau di depan Bisa netizen. Tapi kadang aku nggak susah bang. Kadang kalau cerita kita, oh emosi, ikut kaki kan nunjang kan. Ngomong. Langsung praktek ya. Langsung praktek ya. Iya. Oke, Jack, lanjut lagi Jack. Ke teknis lagi. Jadi sebenarnya lawan lu itu udah mempelajarin permainan lu. Nah, itu sama pelatih lu tuh sadar akan hal itu apa enggak? Waktu Sadar, itu? sadar. Pelatih saya sadar di posisi itu. Makanya yang diajarkan saya itu dulu gimana mengubah cara permainan saya ketika Kiwon Bin. Itu ada di video nanti, nanti aku kirim sama. Ada game plan kita di situ. Pas aku mau latihan mukul ada. Karena dia tahu kalau kamu mukul lawan ini pasti tidur katanya, pasti tidur. Tapi ketika lawanmu ini main counter ini yang kita bahaya. Itu katanya. Oh, itu sebenarnya secara teknis sudah dibahas. Iya, sama kayak main dulu di apa? Main di sama Wilson. Udah memang dia ini kalau fight samamu, nggak ada. Itu pelatih saya ya, nggak tahu. Nanti dibilang orang yang lawan Amerika ya. Ya lawan Amerika. Kalau orang melihat, nggak ada yang berani fight. Jual beli pukulan nggak ada katanya. Itu di kancah internasional Iya, nggak nggak ada ada, yang iya, berani nggak ada. jual beli pukulan sama Jaka Iya, Saragi. katanya kata pelatihku ya, tapi aku nggak lihat. Nggak akur kata pelatihku. Jadi menurut analisa pelatih Jaka Saragi. Ya, karena kan dia sering melihat aku sparring sama atlet Itali, atlet dari Inggris, dari mana-mana. Dilihatnya memang kan. Lo sikat-sikat semua tuh atlet-atlet luar itu. Iya, Bang. Itu pas di tempat kan soalnya lo latihannya di itu ya MMA Academy ya. Iya bang. Nah di situ kan ada dari bermacam-macam negara Ya. dan atlet-atlet top-topnya lah, Iya. yang lagi naik daun dikumpulin semua di situ. Iya. Gue juga pernah dengar dari Reza Arianto, Iya. katanya lo pas di sana bang, yang ngebelain kita ketika kita kelas sparring itu Bang Jaka Saragi. Jadi kalau kita digebukin sama fighter-fighter luar bang, yang balas Bang Jaka Saragi. Iya. Sampai segitunya kan. Iya. Berarti kan lo mendominasi banget itu kalau di circle bule-bule di luar sana juga. Ada namanya Morgan. Morgan sebang buka itu. Itu pernah kami ribut di ring. Di tempat latihan. tempat latihan. Dia nendang pertama, dia kan udah dia juara di Cage Warrior. Cage Warrior. Udah mau di kontrak UFC lah. Jadi dia pertama nendang aku kuat kan bang. Ya aku tendang lah balik dia. Marah lah dia bang. Pelan-pelan lah bro, aku mau tanding katanya. Ih, kan kau yang duluan, gue bilang lah kan. Dia maunya nendang keras tapi nggak mau dikasih keras. Iya. Ada berapa itu atlet dulu itu? Ada dari Italia juga pernah ribut. Kan atlet Indonesia kan kayak dia apa dulu di situ kan. Iya, dengar-dengar kayak dia naktirin sih. Iya, karena memang Beda perlakuan. jauh kan kita bang dari orang. Secara level. Jadi level jauh bang, masih di Cage Warrior ya bang. Emang Jauh. bener. Iya bang. JK juga melihat itu. Iya. Memang atlet Indonesia ini secara Jauh. level Iya. dibanding atlet luar ketinggalan. Orang di situ orang itu datang kan. Kan belum gabung kan orang itu sama atlet MMA Academy datang. 3 hari pertama latihannya udah 3 orang tidur. Kena cuk. Awal-awal datang mereka Iya. tuh tiga-tiganya Satu kena minggu, bantai. Satu minggu udah ada yang dipulangkan ke Indonesia. Ada yang retak lah, ada yang patah lah, ada yang sakit pinggang lah. Serius? Iya. Sekeras itu kah latihan di Iya. sana, Jack? Karena kan kita sparring pun bukan pakai glove MMA kan. Bukan glove boxing. Sparring pakai glove MMA tapi Hybrid. yang agak besar itu. Yang iya. hybrid. Iya. Itulah habis-habisan juga. Nggak pakai headguard lagi kan. Sparring di Indonesia sama sparring di Amerika sana sama nggak sih pola sparring? Beda, Bang. Beda. Apa bedanya? Bedanya memang sana gengsinya terus memang betul-betul latihan, Bang, sana. Jadi sparring tuh kayak bertanding. Kayak bertanding. Berapa darah ini segala macam biasa. Dan memang jika akuin juga level atlet Indonesia, padahal yang dikirim ke Amerika kemarin itu kan yang top-topnya Indonesia yang ya. juara semua, ya, yang juara. Tetap aja nggak mampu bersaing di sana. Iya, bisa jadi karena kan dipulangkan semua kan, Bang.
alasan utama dipulangkan tuh gara-gara apa, Jack? Ada yang nggak bisa ngikuti program pelatih, ada memang nggak meningkat dia ngikut udah dikasih program nggak ngingkat dan dia melihat kualitasnya bang, mental latihannya, mental tandingnya diikutin juga. Kan kalau Reza kemarin pas aku ngobrol di podcast dia bilang misalkan disuruh naik turun tangga 100 kali dia cuma lakuin 70 kali gitu. Ya, Cheating. Iya, gitu. Mental gitu. Padahal dilihat di rekamannya nggak memenuhi target nih dia lakuin, dia cheating nih. Baru cengeng di latihan. Cengeng? Iya. Cengeng itu gimana maksudnya? Contohnya kayak badan kayak seleo sedikit, nggak mau latihan gitu. Aku kan enggak bang. Ada juga yang bagus juga. Siapa juga bagus itu mentalnya. Siapa itu? Si Ronald Siahaan. Itu nggak ini dia nggak pernah absen lah latihan. Nggak pernah absen. Iya. Tapi kadang cengeng juga dia mau latihan. Kadang dibilang ya sakit, tapi ikuti lagi program latihan gitu. Banyak sih. Tapi itulah macam-macamnya. Emang sekeras apa sih sampai fighter-fighter Indonesia ini sampai mau latihan tuh kayak trauma, kayak takut gitu. Iya. Terjun ke arena latihan. Karena latihannya bang, latihannya sama orang itu kan kejam juga, pukul-pukulan habis-habisan mainnya. Makanya sampai ada yang KO tidur. Iya, Reza Arianto. Iya, sampai Reza Arianto kan dicongkel ini, di lidahnya udah masuk ke dalam. Masuk ke dalam lidahnya, kalau enggak putus nafas itu. Iya. Gagal nafas itu. Ada yang retak sini ya kan, Randy retak. Itu sparring sama Prime juga, tendang. Gitu-gitu. Bayang sih. Ada yang sakit pinggang lah, sakit ini loh. Jangan-jangan lebih keras di tempat latihan daripada di tempat Iya pertandingan. betul, kalau aku sih menurut aku iya. Itu menurut JK Saragih bisa ngebangun mental seorang fighter atau malah merusak mental fighter ketika pola latihan seperti itu di sana? Sebenarnya karena bukan satu aja aku jalan tempat latihan ya bang. Ada namanya kalau tahu abang champion di Bantam dulu yang ngalahin Domi Kurus. Yang ngalahin kan Cody. Si Cody tuh. Aku pernah ke tempat dia juga latihan. Gitu juga memang mainnya bang. Sama aja. Sama. Gila juga tempat Gila latihannya. juga, apalagi ada anak-anak baru masuk ke situ kan. Jadi bulan-bulanan lah itu. Gitu-gitu lah. Tapi pelatihku kan suka bawa aku juga gitu kan. Karena aku orang urus lah bang. Main gitu kan. Main aja aku. Orang pertama aku nyampe Amerika sparring sama Pedi Pimblet. Pertama sampai Indonesia. Pertama nyampe Amerika itu aku masih jet lag. Masih jet lag. Iya. Dan aku main juga sama Chesen itu. Chesen itu udah memang atlet di Cage Warrior. Itulah atlet yang pertama aku kenal di Amerika. Chesen sama si ini Cody. Apa enggak? Pedi. Itu berdarah aku itu 3 ronde. Lo bisa berdarah tapi masih pukuli berdarah. Bisa ngimbangin Pedi lo? Ya bukan kalau di stand up-nya bisa bang. Stand up bisa ngimbangin. Iya, bisa lah, pas ground fighting. Iya, ground fightingnya berat. Dan aku masih posisi jack leg, main aku sama dia. Berarti bisa dibilang juga sebenarnya striking orang Indonesia nggak kalah juga kalau main di Amerika, cuman kalah di ground fighting. Iya, tapi menurut aku bang, ada apa ya? Gimana orang? Aku yang kupelajari orang ini. Ada hal yang nggak kita pelajari di sini. Kalau kita kan nendang kan asal-asal, yang penting poin ini segala macam. Ada titik-titik yang memang harus kita ambil gitu loh. Keleman-keleman orang kayak nendang kaki, kita kan biasanya paha. Itu aja. Tapi ada segi yang harus kita tendang dia bisa lumpuh. Aku pernah kena tendang aku. Titik-titik itunya ya. Aku pernah kena tendang pincang memang. Kayak ngilu kayak gitu. Jadi ada titik-titik kelemahan di tubuh manusia. Iya. Itu yang bisa pernah nggak abang lihat ditendang dia pelan tapi pincang di UFC? Sering kan itu kan? Pereira tuh sering lakuin itu tuh. Itu di sini. Nah, ini. Iya. Ini bang, belakang ini. Coba lah. Agak naik dikit ini. Sakit. Jadi selain keras, tapi juga memang efektif yang dilakuin. Iya. Berdasarkan riset. Dan ada ilmunya gitu. Iya, ada lagi kayak tipu-tipunya, Fake-nya. fake gitu kan pelatih. Fake gitu. Buat gitu-gitu dia bang. Nah. Jadi kayak pelatih itu udah kayak main kita itu di atas ring itu udah kayak main catur dia. Mendikte permainan. Pakai otak. Iya. Dan itu yang suka pelatihku sama aku kadang. Mau dengar pelatih pas di luar.
ini pandangan gue pribadi atau mungkin Jeka ngelihat hal yang sama atau enggak, gue nggak tahu ya. Tapi ini yang gue lihat nih, Jack. Gue kan selama ini jadi komentator, jadi announcer, kan aku perhatiin fighter, pola-pola fighter. Itu ketika fighter-fighter Indonesia bertarung itu jarang yang pakai fake. Iya, memang nggak ada. Tipu-tipuan apa ya kan nggak ada. Jadi aku analisa fake. Nah, yang pelan-pelan kesini aku lihat tuh yang mulai udah ada tuh anak-anak dari Bali MMA. Iya. Mereka udah kayak punya fake. Aditya gini ngeliat udah fake, Iya, iya. fake masuk. Padahal kalau dulu kan anak-anaknya monoton banget kalau Indonesia. Monotonnya, Paku. Karena kan kayak diajari di Wusu dulu kan. Abang pernah belajar Wusu kan? Iya. Kan kita main speed itu kan itu tuh aja kan. Iya, tak tung karena memang ngejarnya poin. Iya, poin. Yang penting bunyi keras poin. Poinnya. Kalau udah ceritanya MMA, ini bukan bela diri amatir lagi, ini profesional. Lo harus cari titik-titik yang memang bisa buat lawan lo KO. Iya. Banyak titiknya. Yang JK sendiri, yang sudah JK pelajarin, titik-titik mana aja yang bisa buat orang fatal KO? Yang mungkin orang Indonesia nggak sadar itu sih rahang pasti sama ulu hati kan. Rahang ulu hati udah pasti. Ada yang Tapi tadi yang bahasa kita bahas kan kaki itu yang aku belum pernah kurasain tanding di Indonesia. Pas aku sparring sana udah pernah kurasain kayak pincang tanya. Dia agak turun sedikit betis ini ya. Iya. Di bawah betis dikit ya. Mana lagi selain itu, Jack? Yang Dan fake itu loh bang. Kadang orang itu ya. nendang rupanya push kick, rupanya hatu dulu hatu. Jadi mau middle, mau middle, cus, rupanya ulu hati, Muay Thai dicongkel style. gini. Dan nendangnya pakai ujung Iya. maaf nih guys, kaki keluar kaki Iya. gua. Pakai ini. Iya, Ini jarang kita pakai nggak sih di sini? jarang. Kita kebanyakan malah pakainya ini nih. Dia pura-pura ini kan bang, pura nendang, rupanya gini. Oh. Mantap gitu nih. Oh, itu aku kalau di sparring sama Sama kayak contohnya pukul. Coba abang kan gini kan biasanya kan orang gini. Kita pukul gini. Wah. Oh, jadi very pap. Iya. Oh, Kadang oke. dia gini. Hmm. Dia kan gini main, nggak mukul pun dia gitu. Banyak. Kayaknya teknik-teknik begini perlu kita kupas di tempat latihan, Jack. Iya. Ini banyak banget ilmu yang dari Amerika sana bisa diturunkan di Indonesia nih, Jack. Bisa diedukasikan ke fighter-fighter Indonesia biar kita bisa bersaing di luar sana, Jack. Biar bangsa kita nggak ketinggalan lagi. Tapi gitu. berat bang. Karena Apa yang beratnya, Jack? orang itu udah mulai umur 5 tahun udah belajar MMA. Di sana. Iya. Udah belajar BJJ, udah belajar wrestling. Sedangkan kita karena nggak ada pekerjaan, abang sekarang ada uang. Sekarang suruh tanding, udah lihat bayaran kan? Iya. Ya udah. Aku kalau ada abang udah pekerjaan disuruh tanding, belum tentu abang mau kan? Berapa bayarannya? Ya minimal bisa gantiin kerjaan gue sih kalau gue Ya gitu udah. aja. Siapa yang mau? Gua Pak? sesederhana Baru itu. abis itu nggak tanding kan? Karena nggak ada sanggup Karena promotor. nggak ada promotor sanggup. Ya udah. Gitu semua fighter Indonesia ini bang. Chatnya aku, bang, gabung laku jadi atlet mau apa? Aku pengen banggain orang tuamu, orang tuaku katanya. Ih, kenapa emangnya? Gak ada kerjaanku bang katanya. Lucu. Karena banyak itu petarung-petarung itu bang. Makanya setiap atlet yang udah masuk PNS pasti nggak mau jadi atlet lagi. Iya. Lihatlah siapa coba. Dan mau pun jadi atlet dia Berubah nggak fokus mindset lagi. ya. Mindsetnya langsung berubah otomatis. Iya berubah. Itulah karena susahnya kita cari pekerjaan di Made in Indonesia ini kan. Emang kalau di luar sana atlet tuh dihargain seperti apa sih, Jack, kalau di luar Yang sana? kurasa sih mungkin di sekolah pun dapat beasiswa kan, jadi apa-apa udah enak gitu. Setelah jadi fighter mereka misalkan nih, katakanlah si Pedi itu. Iya. Dia pensiun. Contoh-contoh atlet luar lah, kalau pensiun tuh mereka ngapain? Yang udah tahu Ya kan di sana. orang itu ya menurut aku sih kalau aku sejauh aku nggak ada sih sebenarnya. Paling melatih ini aja gitu-gitu kan, Bang. Cuman kan ya tahu lah negara-negara maju, Bang. Pelatihnya gimana kan. Beda kayak kita di sini kan. Abang ada kawan di atas sana bisa jadi pelatih. Kalau nggak ada kan nggak pelitas dilihat kan. Backingan kan. Oke. Dan aku juga pernah nih disentil sama pengusaha dari negara tirai bambu, dari negara Cina. Disentil gue, Jack, sumpah. Ini pengalamanku pribadi, Jack. Jadi ketika kita present tentang seorang fighter atau fighter gitu, masa depan fighter bla 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 segala macam. Terus
dia bilang dengan sepelenya, berapa banyak atlet yang sukses? 80% fighter berakhir miskin. Betul. Ini orang Cina yang bilang ke gue, Jack. Ini pengusaha yang punya pabrik di Cina nih. Malah kayak Bang petinju kita coba. Petarung MMA kita coba. Kan gitu juga ya semua. Terus gimana coba mengatasi itu? Kan gitu. Jadi gimana nanti kita, contohnya lah, ketika atlet ini udah membawa nama baik negara ini segala macam, habis itu pulang nggak dihargai, gimana nanti anak-anak kita? Gimana nanti generasi muda ini? Sama kayak dibilang Mike Tyson. Anaknya nggak bakalan dikasih itu jadi petarung katanya. Karena dia tahu betapa gelapnya industri ini. Karena dulu saya mau jadi peter ini karena saya tidak punya apa-apa. Karena saya lapar. Iya. Tapi anak saya udah punya segalanya. Ngapain lagi anakku ini jadi petarung? Terjun di sini begini? Iya kan? Iya enggak? Itulah kata Mike Tyson. Iya kan? Kenzo besok nggak usah latihan, Kenzo. Aku bang, gara-gara dengar itu bang, dulu anakku kuminatkan menjadi petarung. Iya. Tapi sekarang gara-gara dengar kata-kata siapa itu? Mike Tyson. Berarti ini PR ku bilang. Gimana biar anakku nggak jadi petarung? Berarti harus kerja keras lah sekarang. Seorang Jeka Saragi nggak mau anaknya jadi petarung. Karena mendengar kata-kata Mike Tyson. Betul pikirku. Dulu pun aku, kalau memang ada pekerjaanku, nggak mau aku jadi petarung. Itulah istilahnya. Karena aku kan dulu aku kerja di Batam. Habis itu dipecat, makanya jadi petarung lagi. Jadi petarung gara-gara dipecat. Karena dipecat. Karena udah stop jadi petarung. Kalah yang pernah aku ceritain, kalah melamar tentara. Berangkat ke Batam kerja. Habis itu dipecat dari kerjaan, jadi petarung. Kalau ada pekerjaan lain pasti belum tentu jadi petarung. Abang coba tanya semua petarung. Kalau dipilih, kau kerja ini dapat petarung, pasti dia pasti milih kerja. Apa gara-gara fighter Indonesia ini masih bertahan, maksudnya para petarung masih bertahan karena mereka merasa nggak ada pilihan dalam hidupnya, nggak ada pilihan lain dalam hidupnya? Apa gara-gara itu, Jack? Ya, ini bisa jadi. Bisanya cuma bertarung doang. Ya bisa jadi bang. Ini mohon maaf ya, jangan tersinggung teman-teman fighter. Ini kita sekali lagi kita makan di piring yang sama, dapur yang sama. Ya sama. Kita sama-sama atlet sama mereka. Sebenarnya ini keresahan kita bersama gitu loh. Kita perjuangkan. Kita diskusi deh di sini gitu loh. Sebenarnya kita ini masih bertahan di industri bertarung ini, pertarungan di industri combat sport. Apa yang membuat kita tetap bertahan di situ? Apa gara-gara karena rasa lapar? Atau memang kita ini berpikiran nggak ada yang bisa kita lakuin selain bertarung, baku pukul aja, atau apa gitu loh? Emang kita bisanya cuman itu tok? Ini dalam banget obrolan kita, Jack. Bahaya. Iya, gua tuh sebenarnya mau ngomong mewakili netizen, kenapa jadi deep gini obrolannya, Jack? Makanya kadang daging berat, kali berat. ini. Kadang kan kenapa aku buat pimpinan atlet? Gara-gara lantaran dulu saya itu latihan di jalan, di lapang-lapangan. Saya aja latihan di lapang-lapangan masih bisa juara gitu lah istilahnya, Bang. Apalagi difasilitasin nih. Apalagi difasilitasin kan. Anak-anak nih. Sebenarnya atlet ini bagus. Bagus menurut aku. Cuman jangka panjangnya yang kurang. Contohnya kayak dibilang istri abang lah tadi. Masa depan sampai kapan sih kau tahan jadi petarung? Itu nampar banget sih kata-kata begitu ya kan? Iya. Sampai kapan sih? Memang nggak sampai kapan. Tapi bisa juga jadi petarung ini kita untuk mempersiapkan hari tua kita bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Gimana caranya? Ya kita harus rajin menabung lah bang. Istilahnya. Terus yang berat ini kan petarung kita ini kan. Kayak abang bilang tadi lah, yang dibilang orang Cina itu. Berapa persen sih atlet yang sukses? Yang gagal 80% katanya. Berarti 1 juta orang atlet, berarti cuman berapa orang ya? 800.000. Cuma berapa? Berarti berapa? Yang gagal 800.000, yang sukses 200.000. Tapi kalau kita lihat paling McGregor udah bisa bisnis sendiri, Mayweather bisnis sendiri, Mike Tyson bisnis sendiri. Yang bisa bisnis lihat itu sih. Terus siapa lagi yang petinju tuh yang dari Meksiko. Jadi kalau kita analisa nih, mereka yang bisa bertahan
menjadi fighter dan masa depan mereka cerah itu yang memang mereka sambil bisnis, Iya. mengerjakan hal lain gitu. Mereka punya knowledge yang lain, punya mereka belajar hal lain gitu. Kalau fokus fighter tok, ya siapa gitu? Contohnya fighter yang sukses, tapi dia cuman pure fighter tok, nggak ngelakuin hal lain, Belum ada. nggak ada kan? Dan lanjut yang lain lah. Ini kan sisi gelapnya nih Jack, dan ini memang, ya memang ini kita harus, menurutku ya ini hal penting yang harus diangkat sih. Tapi untuk ini harus menyadarkan. kita ubah. Generasi muda itu mengubah mindset kita itu. Jadi ketika menjadi atlet itu jangan pernah takut. Sebenarnya. Jangan Itu pernah yang takut. itu yang harus kita ubah. Dalam persiapan, ketika abang nanti jadi menteri olahraga, abang ubahlah itu semua. Beri kejelasan untuk Atlet ini ya. atlet. Biar nanti kelak atlet ini bukan menjadi batu loncatan jadi petarung, tapi jadi cita-cita. Pak Erick Thohir, mohon didengar nih. Bukan, kan kalau abang nanti. Oh kalau aku? Iya. Wis itu udah pasti. Ya itu. Kok disenggol ke sini? 2002 berapa ya? 2000 berapa? 2030 lah Zenok jadi menteri pemuda dan olahraga. Amin. Kayaknya belum sanggup. Jack. Ih, jangan gitu, Belum Bang. sanggup. Doa apa itu ngomongin kan sebagian dari doa. Doa ya. Doa aku soalnya manjur, Bang. Wih, Iya. dukun juga Jack. Nggak dukun, tapi sering berdoa, jarang berdoa, Bang. Oh. Jarang meminta aku, Bang. Sekali meminta? Ya, menteri kan aku minta. Ngapain sama dispora langsung dispora. Jakarta ini menteri ya. Ya Jack, ini kita agak melenceng lagi sedikit nih. Kan biar nggak terlalu tegang juga obrolannya kan? Iya. Jack, lo percaya nggak sih ilmu kebal? Nggak tahu aku. Soalnya nggak aku pakai. Tapi kata-kata orang sih ada juga katanya. Lo sendiri percaya nggak? Gimana ya? Kayak kita itu kayak angin, Bang. Ngerti nggak? Angin. Angin itu kita percaya ada, tapi nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita buktikan. Kayak kentut berarti? Iya. Nggak bisa kita lihat, tapi Tapi bisa kita cium. Gitu ya. Iya kan? jadi ilmu kebal tuh kayak kentut ya? Gak mau ngaku. Bukan. Lagi nih. Oke, bisa jadi. Kita kayak angin lah kita bilang. Angin itu siapa percaya sama angin? Semua kita ini percaya ada angin. Tapi nggak pernah Nggak lihat. pernah kita lihat angin. Siapa yang bisa lihat angin? Kayak gitu lah itu kurasa. Keyakinan Jika gitu berarti tentang Iya. tentang ilmu kebal nih. Bisa jadi, nggak tahu aku. Tapi pernah nggak sih Jika mukul orang, pang, nggak apa-apa, jalan. Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah sih, nggak tahu. Belum pernah ada pengalaman. Soalnya aku nggak pernah mukul orang di jalan. Nunjang aja. Nggak usah di jalan lah, di oktagon atau di ring. Lo pernah nggak, maksudnya ngerasa pas Jika pukul, pak, kok dia nggak goyang sih? Harusnya dengan pukulan dengan power segini nih dia orang goyang nih gitu. Pernah ngerasain pengalaman itu nggak? Belum sih. Belum ada. Belum. Pencaklor pernah lah aku rasa itu. Di pencaklor Ada. pasti ada itu. Lo Kita udah tangan kosong kita main masa nggak berdarah sih? Lo pernah mukul orang di pencador yang lo rasa kalau gue pukul segini nih berdarah orang ini, tapi nggak berdarah. Enggak. Di pencador. Pencaklor aku rasa ada kan? Apa pernah lah aku rasa. Ah nanti aku kena bully lagi sama pencaklor ah. Makan roti aku dulu. Lo Jack, lo ketika gue bawa obrolan serius lo stres lo Jack. Capek. Di, Mana aku di situ ada kawannya kayaknya nggak pernah ngeliat JK sesetres ini deh. Bener ya? Bener Pak. Selama ini nih kan bercanda-bercanda. Ini kayaknya deep banget deh ngobrol ya, daging semua ya. Daging semua, stres juga tuh gua ajak ngobrol daging semua tuh. Abang percaya nggak mistik? Aku mistik, mistik gimana nih? Ilmu kebal. Konteksnya? Ilmu kebal. Nggak percaya aku. Kalau ilmu kebal itu ada pasti juara UFC dari Indonesia. Iya juga ya. Cuman kan nggak kebal dipukul. Maksudnya? Di pedang. Di pedang katanya kan ada itu bang. Oh itu ada triknya. Aku sih selama ini cuman ngegali teman-teman yang punya cerita itu, silakan. Silakan kalian bercerita seperti itu. Kemarin soalnya aku juga ada narasumber yang bilang jika ketawa sih. Silakan, maksudnya orang mau percaya mau tidak silakan. Tapi kalau aku pribadi jujur, kalau aku nggak ngelihat di depan mata kepala aku sendiri, aku tidak percaya. Tahu abang kemiri? Apa? Kemiri. Kemiri? Oke. Kemiri tahu? Mm-mm. Itu kan keras itu. Mm-mm. Ada kawanku bisa pecahin gini aja.
Ada di YouTube gitu. Nanti kan aku mau ke Medan, Jack. Bisa tolong kenalin ke aku, Jack? Boleh. Aku kan mungkin aku bisa percaya kalau aku lihat langsung. Ya kan? Bawa. Atau memang itu trik kan nggak tahu. Tapi ini gara-gara bergaul sama pesulap merah ya emang, Jack. Nggak percaya kan? Iya. Tapi Bang, enggak. Kadang kita Aku nggak percaya karena aku belum lihat langsung Iya. ya, Jack ya. Kalau aku lihat langsung di depan mata kepalaku, mungkin aku akan berkata berbeda. iya. Berat memang. Salep merah. Soalnya yang katanya yang pakai pisau-pisau, gue diajarin caranya yang pakai pisau-pisau biar kelihatan kebal sama Dede Inon lidahnya digorok. Kok nggak apa-apa? Pas ku tes memang ada Iya. triknya, Aku soalnya ada caranya. takut juga aku kan. Gitu-gitu kan. Nanti tes pula aku kan. Pusing pula kepala aku. Ini Jack ada ketakutan kayak gitu. Oh berarti lo sendiri meyakinin hal itu, Jack? Gimana ya Bang? Kayak angin gitu loh. Kayak angin lo Iya, rasanya. tapi aku nggak tahu dan belum pernah jumpa orangnya. Kalau keyakinan nih dari 100%, berapa persen lo keyakinan bahwa ilmu kebal itu ada? Mana ya bilang? Ini biar kawannya sendiri pun biar tahu JK mindsetnya kayak Nggak gimana. ada ilmu kebal udah. Kok ikut-ikutan aku JK? Tadi pertama lo pernah Tapi lagi pengalaman. digoreng-goreng lagi. Saya nggak percaya ini ya. Pusing pula aku. Ini kan menarik lagi, ternyata JK pernah mukul orang kebal ikut pencak dor. Widih, dapat lagi. Kebal dia kebal. Nih Jack, kita balik lagi nih ke UFC. Biar kita nggak terlalu fokus sama UFC kan. Jadi gue tarik keluar masuk gitu Jack. Biar Kayak ini ya. Apa tuh? Iya, masuk lagi iklan. Keluar Keluar masuk. Sempit enak tuh. Kemarin kan lo udah kalah sebelumnya dengan yang lawan Amerika. Wilson dengan triangle. Triangle ya kan? Triangle choke. Dari situ tuh kesalahannya apa sih Jack? Kenapa lo bisa Masuk. kena kuncian triangle choke? Sebenarnya kan gini. Dia kan udah pukul goyang nih. Kenapsuan, ku ajar terus rupanya nempel sama dia, nempel. Habis itu nempel dia langsung dibanting bang, banting. Aku masuk ke selangkangan dia, aku udah nahan nih. Ketika masuk, aku angkat, banting, boom. Rupanya makin masuk. Ini kan biasanya gini, kita angkat gini kan langsung diangkat gini. Betul. Jadi masuk kan. Di slam malah masuk ya. Dan triangle itu bukan di triangle-nya sakit, kena ambar ya. Iya. Ambar triangle itu yang buat sakit. Jadi yang bikin lo nge-tap pada saat itu Tangan. bukan di bagian leher lo. Bukan leher. Di ground game sendiri, setelah lo ke Amerika, lo ada perubahan nggak gaya ground game lo atau masih ground game ala JK Saragih di Indonesia? Udah banyak lah bang perubahan. Improve-nya udah banyak Udah ya. banyak ya. Trik-trik apa yang lo dapat? Kalau tadi kan di striking lo dapat trik yang ternyata low kick di bagian betis itu, bawah betis itu bisa bikin orang lumpuh. Ya. Pas bertanding bisa KO pincang gitu. Nah kalau di submission, teknik baru apa yang lo dapat di Amerika sana? Kalau di submission itu ya, kebanyakan kita kan fokus di submission. Sebenarnya bukan itu sebenarnya. Gangguan itu yang membuat banyak peluang mendapatkan submission. Jangan fokus di mengunci aja. Tapi pas di ground and pound bang, pukul tiba-tiba kita ngunci. Itu yang paling efektif. Aktif. Berarti jangan langsung target utamanya adalah submission, harus tapi tutup, diganggu dulu. Bang, pukulin segala macam. Ya. Jadi balik ke sama kalau di striking pakai fake tuh tadi. Iya. Nah kalau di ground game harus pakai variasi Iya. gangguan pukulan. Oke. Terus teknik kuncian yang JK rasa, ini mantep banget jadi kuncian andalan gua nih di Amerika yang lo pelajarin. Aku dapat Teknik apa? Guillotine cuk sama Guillotine. ya guillotine cuk sama inilah cuk lah ya kan dari belakang. Itu yang aku pelajari. Banyak sih Bang sebenarnya. Karena kita itu ada namanya live sparring. Dan itu live sparring itu kita dikunci keluar, habis itu ganti-gantian dikunci keluar gitu-gitu. Jadi kita itu ketika kunci itu harus ngalir. Jangan fokus ke satu kuncian ketika ambar. Contoh ya
lepas, kita ganti lagi. Ketika ini lepas, kita ganti lagi, itu dipelajari. Ada namanya lap sparring. Jadi ngerolnya itu nggak sampai didipin. Enggak. Ganti-gantian. Contohnya udah masuk sedikit. Oke, udah rasa lawan lepas, baru diubah kemana-mana Oke. gitu. Jadi ngalir terus tuh. Yang ngalir selama 5 menit gitu lah. Kebayang. Kalau selama ini kan kalau di Indonesia ngotot-ngotot aja. Iya. Dapat kuncian nih, dapat ngerasa bangga tuh kalau udah dapat tuh. Padahal sebenarnya kalau di luar sana malah kayak Iya. yang mengunci udah rasa ini udah masuk nih, udah langsung lepas aja. Lepasin. Baru ada nanti sparringnya memang betul-betul gitu, Bang. Oh, ada memang fasanya dibagi-bagi ya. Iya. Kekalahan lu di UFC beruntun nih Jack, 2 kali. Kira-kira masih ada harapan nggak sih lo dipanggil lagi di UFC? Ya, kalau aku sih pasti kita punya harapan, ya kan. Namanya kita masih hidup. Kalau mati kita baru nggak ada harapan, Bang. Kalau masih hidup masih ada harapan lah. Tapi memang sampai sejauh ini belum ada kejelasan Belum ya ada tentang kejelasan. status Jika Saragi masih di UFC apa enggak. Iya. Oh. Tapi pun kalaupun nggak di UFC lagi, ya nggak masalah menurut aku. Kan gitu. Sama yang kayak aku bilang itu, Bang. Yang kita miliki hari ini pun belum bisa kita miliki besok. Kan gitu. Kalau ada promotor internasional lain meminang Jika Saragi, apakah akan diterima? Kalau promotor ya manajer aku kan promotor, Bang. Graham Boylan itu. Yang punya Cage Warrior. Ya. Kalau apa sana aja pun main bisa ya kan gitu. Oke. Sebenarnya opsi JK juga banyak sebenarnya ya di Iya. luar sana ya. Iya. Dan pertama pun aku yang nawarin aku dulu masuk ke Road to FC ada dari Brazil kok. Promotor dari manajer dari Brazil. Aku kasih tahu sama Bang Francino. Jadi link Jika Saragi ke luar negeri pun sebenarnya udah banyak nih. Kemarin aku di chat pas ngikuti Road to FC, aku diajak dari Brazil juga. Kamu mau nggak ikut Road to FC katanya. Tapi kan aku konfirmasi, apapun cerita ya Bang, aku tetap attitude yang baik lah istilah sama mereka. Kasih tahu sama Bang Francino. Oke, tetaplah secara Ya, etika. kasih tahu. Ngasih tahu lah ke Ya, mereka betul, bahwa tahu. ini gue di invite nih Iya. sama Sampai- promotor luar nih iya, gitu. Sampai ku kasih chatnya. Kalau mau kau siap, ini bayarannya katanya. Aku belum, aku masih ada kontrak lah, aku bilang. Jadi cerita sama Bang Francino, nggak usah lah dulu gini kata apalah Bang Francino kan. Tapi aku bilang sama Bang Francino, kalau memang One Pride pun bisa bawa aku ke internasional ya, aku tetap berjuang sama One Pride. Aku bilang. Tapi masalahnya, Dibilangnya ya kita pasti usahain katanya. Itulah yang udah ada persiapan lagi 4 apa itu Bang? 4 apa itu yang ikut Road to FC. Ya kan memang rezeki itu nggak usah dipaksa. Tiba-tiba nggak sampai berapa bulan lagi, aku dipanggil kok. Ada itu orang ya. Aku dipanggil Bang Francino. Kau mau nggak penggantian di Cina? Itulah terjadi itu. Dan sebelum itu pun aku udah di chat dari orang Brazil itu yang namanya Lucas. Apa berarti itu? sebelum One Pride nawarin JK Saragi ikut Road UFC dari promotor luar pun Iya. sudah menawarkan itu. Udah menawarkan, nggak tahu lagi berapa orang. Dan nyata. Dan kemarin kami jumpa di Abu Dhabi. Dia bawa atlet yang nawarkan aku. Mereka bisa tahu JK Saragi dari mana? Dari Instagram kali Bang. Oh, jadi fight-fight kita di YouTube itu dipelajarin orang juga berarti Bisa ya? jadi kali. Terus ranking kita di Sherdog, di Topologi Fight itu dipelajarin sama promotor-promotor luar juga berarti. Karena kan abang lihat aku main dari dulu kan. Nggak ada gigat tracknya, maju terus. Itu screenshot dulu Bang, gimana ini Bang, pulang sama Bang Sino. Kalau aku memang mau cari uang aja ya kan Bang, selaya kayak ini ya mungkin udah kuambil kan. Tapi kan ya itulah. Loyalitas ya. Loyalitas tanpa batas. Loyalitas. Minum dulu aku. Aku jadi teringat kata-kata lo kemarin. Apa Ketika kita melewatin sebuah jembatan, janganlah rusak jembatan itu. Iya. Tapi gue punya pertanyaan. Iya. Ketika jembatan itu tidak mampu menyeberangkan kita ke tempat tujuan kita, apa yang lo lakukan? Kita cari jalan pintas. Berarti kita nggak pakai jembatan itu dong? Ya, tapi jangan rusakin jembatan itu. Nggak, aku rusakin kok. Ya udah pas lah. Aku nggak ada ngerusak apa-apa. Ya kan pas gue Aku bilang lewat kan. jalan yang lain aja. Iya, betul. Pakai jembatan yang lain. Tapi jangan kerusakin. Tapi masalahnya jembatan yang lama baper. Itu pula ya. Berarti Mana? Untuk gue kebayang jika ayam. Ternyata dia begitu kagetnya.
Gue pikir gue belakang JK, ayam. Jadi ngondek JK. Gimana Jack? Kan? Tapi memang ada namanya persi bang. Kayak ya sama kayak ini. Kalau jembatan yang membuat jembatan apa ini? Yang membuat kita bisa nyebrangi contohnya satu jurang, satu lautan itu, jembatan ini. Kalau memang jembatan ini udah rusak juga, ngapain kita pertahankan juga gitu kan? Oh, jembatannya rusak ya Jembatannya rusak. Kenapa ada gitu kan? Itulah contoh ya. Iya, Tapi iya, kalau iya. persi aku ya, walaupun kadang rusak jembatan ini, kalau masih bisa kita tutupin kan gitu. Kalau bisa kita perbaikin. Perbaikin. Apa nggak buang-buang waktu Jack? Ya waktu itu kan memang buang-buang waktu. Heeh. Berteman pun buang-buang waktunya bang. Gak ada berteman nggak buang-buang waktu. Nih Jack, kalau bangun ini ya kita lagi ngomongin jembatan ya. Ya. Nih, kalau lo disuruh perbaikin jembatan yang lo pernah lewatin itu ternyata nggak bisa mencapai ke tujuan lo itu, waktu untuk memperbaikinya itu lebih lama daripada lo bangun jembatan baru lebih cepat ternyata. Makanya gini menurut bang. lo Gini. lebih Bukan baik gitu persinya aku bilang memperbaiki tadi. jembatan itu atau bikin jembatan baru? Bukan gitu jadinya. Kayak gini. Ini kan jembatan ini kan udah nyebrangin kita nih. Tiba-tiba rupanya kena badai jembatan kita ini. Entah apalah rusak lah. Kita bisa perbaiki lah gitu. Bukan masalah kita belum diseberangin. Itu jangan lagi kalau belum diseberangin kita udah kan diseberangin. Udah Cuman kan seberangin. masalahnya tujuan kita bukan sampai sini doang gitu. Iya, Kita masih betul. jauh nih. Iya. Target kita masih jauh nih. Bukan cuman level sini doang Iya. tujuan kita nih. Ada level yang lebih tinggi yang Iya. awal kita tujuin. Iya betul. Nah, ternyata dia ini nggak mampu untuk nyebrangin kita ke level yang lebih tinggi itu. Iya. Tapi aku udah diseberangin Heeh. ke level yang tinggi itu. Oke. Jadi Oke. Oke, memang oke. Tahu bang, kedatanganku hari ini. Heeh. Kus nonton One Pride. Wih, keren JK hari ini. Kedatangan saya hari ini kus nonton One Pride dan saya udah booking sofa. Wih, bayar nih JK Saragi nih. Mamanya kita mendukung? Ih, keren. Jangan lemah kali. Itu yang dibilang support, saling support. Ya saling support. Walaupun kita udah ngapan sekarang, tapi support. Itu nggak lupa sama jembatan yang lama. Iya. Oh, jadi jembatan. Maaf, jadi jembatan konteksnya berbeda Tapi ya. itu konteks kita dalam berteman, Iya. dalam bergaul, dalam contohnya kayak kawan-kawan abang ini pula kan dari sini nanti besar nanti jangan pula kalian jelek-jelekin. Ketepak nanti. Nah gitu. Jadi dari nol nih udah diajarin nih Jack. Gue sering namanya kita ngebangun SD. Udahlah, yang lain lah kita bahas. Yang mana ini, lagi? Ini yang deep nih. Ini Oke, justru ilmu nih, Jack. Oke, gas. Ini ilmu. JK kan versinya ngedidik atlet. Kalau aku versinya ngedidik tim kreatif gitu. Iya. Ketika kita ngedidik kreatif nih yang datang ke sini dengan knowledge-nya katakanlah baru 30%. Bola nol. Kita jadi ya nol lah katakan dari nol. Kita ajarin pelan-pelan, kita kasih knowledge, Ya. kasih ilmu yang lebih tinggi. Ketika dia udah sampai level 100%, dia cabut. Gimana perasaan Anda? Kecewa pasti kecewa. Pasti. Nggak ada orang namanya nggak kecewa. Ini tim kreatif Iya, ya. pasti ngedidik tim. kecewa. Kalau Anda kan mendidik atlet. Iya. Ketika atlet Anda seperti itu, gimana perasaan? Kecewa pasti kecewa. Karena gini. Kenapa sih binatang ini yang kita besarkan gitu? Masih banyak orang yang cinta sama kita gitu, yang masih mau setia sama kita. Kenapa ini? Kenapa gitu kita loh. besarin binatang ini ya? Iya, gitu. Jadi kita besarkan macan kalau udah gede. Iya, kita lagi dimakan. Tapi walaupun kayak gitu, kita tetap apa ya? Punya nothing tulus gitulah. Udahlah, gitulah. Kan terakhir tinggal gitu. Udahlah. Biarkan dia berkembang biak. Terpaksa mengikhlaskan. Karena Terpaksa nggak tuh? Terpaksa nggak tuh? ya, terpaksa. Walaupun sakit, Bang. Walaupun sakit ya. Karena gini, kita membesarkan seseorang itu bukan karena kita mengharapkan sesuatu sama dia, enggak. Berharaplah sama Tuhan. Kalau berharap sama manusia Enggak ada. kecewa. Iya, betul. Kuat lagi ini editor muncul ya. Jangan pernah berharap sama manusia. Iya. Pasti akan kecewa. Berharaplah sama Tuhan. Walaupun kadang kita kecewa. Kan pernah juga kita kecewa contohnya. Tuhan, buatlah adik-adik ini biar tetap setia sama saya. Rupanya enggak. Berarti adik-adiknya didoain juga nih. Doain lah, kita doain lah, Bang. Coba. Udah dikasih tempat tinggal, dikasih makan, didoain. Semua lah, Bang. Kadang sebenarnya enggak usah ceritain di Bang, berat. Oh, tapi
konten kreator muka bilang ya. Tisu, kamu nangis. Enggak, perlu aku. Berat kadang kalau cerita kayak gini kan. Karena gini, kita membesarkan orang itu bukan karena kita punya uang. Tapi kita membesarkan orang itu karena niat dari dalam hati. Hati nih. Bukan yang lain-lain. Diserat dulu. Oh, nangis nih. Jangan nangis kita. Bukan. Tisuku. Enggak. Stok tisuku banyak, Jack. Banyak, ya. Kayak gini, Bang. Aku cerita ya, tapi mau siapapun kalian lah menilai untuk menonton. Gimana perasaan kalian? Aku belum punya rumah nih. Aku udah punya camp, tapi yang kubina atlet-atlet nih. Ketika atlet-atlet yang kita bina, yang kita berharap orang ini maju, dan kadang kita buat dia di rumah kita, di kontrakan kita. Aku masih kontrak sama istri. Tidur sama kita, ini segala macam, kita kasih makan segala macam. Kita full support dia dan tidak berharap apapun. Cuman satu harapan kita, dia jadi sukses. Habis itu, belum apa-apa pun dia udah menjadikan kita. Coba. Berat kan, Bang? Kalau kita contohnya mendukung orang karena ada usaha kita, ada niat, contohnya apa ya, ada contohnya timbal balik lah istilahnya. Dia kita dukung kayak sponsor, Bang. Dia kita dukung, kita dapat sesuatu lah gitu kan. Feedback lah. Iya, feedback lah. Tapi Simbiosis ini enggak dong ya? Iya, ini enggak. Hanya memberi kita harap kembali. Iya. Dihianati pula. Nanti, Bu. Udah nggak berharap kembali tapi dihianati, gimana tuh? Dijelek-jelekin pula. Emang Jaka Saragi dijelek-jelekin apa sih? Ya, dulu di Facebook itu sempat viral itu dibuat ya. Apa, Jack? Yang dibilang ya tidak menghargai lah, apalah. Tapi apa? Dia kontes tidak menghargai itu apa? Konteksnya apa gitu? Iya. Yang mana gitu? Iya. Dan dia dibilangin sama teman-temannya cerita ke sini. Teman-temannya itu adik-adikanku semua. Ceritalah sama aku. Kolipat lah nih yang Enggak. Oh, belum. Enggak. Belum, tapi ada tujuan dilipat nggak? Kemarin ada. Ku videoin nanti kalau dilipat. Enggak. Kemarin ada memang. Ada. Cuman datang istriku kan, enggak usah lah ini. Ada. Oh, diredam nih sama istri. Padahal lo udah gregetan juga sebenarnya. Ya sebenarnya pastilah, Bang. Sama istri udahlah. Banyak. Gitu. Banyak dulu atletku. Dulu ada satu atlet yang pernah jelekin aku, habis itu ku tarik kantorku, pukul dalam. Kau kalau memang kau keluar dari sini nggak masalah. Tapi jangan pernah kau jelek-jeleki tempat ini. Ada lagi atletku kemarin lagi katanya. Aku nggak pantas lagi latihan di PSSC katanya. Sedangkan dia gara-gara PSSC dikenal orang di Indonesia ini. Ada yang bilang kayak gitu, coba. Dikasih tahu sama pelatihku, coba. Kenapa dia udah nggak like lagi di PSSC? Gak tahu, mungkin dia udah jago kali menurut dia. Sedangkan ilmu dia dari PSSC semua. Itu kacang lupa kulit. Iya. Tapi udah hal yang biasa itu, udah di kehidupanku udah hal yang biasa. Emang mereka tuh nggak lo kontrak apa gimana? Kadang kan kalau kita kontrak yang merasa dirugikan, sedangkan kita berusaha terus sama mereka kan. Merugikan di mananya? Ya mungkin karena contohnya kalau ada sponsor ini, sponsor pun gak ada kan gitu istilahnya. Dan yang bantu Kan kontrak itu kan sebenarnya untuk menjaga kedua belah pihak. Iya, cuman kan kepala batu, Bang, merasa hebat. Merasa paling pintar lah. Merasa paling pintar. Enak kali, maksudnya iya, jatuhnya kalau nggak ada kontrak ya lo hanya memberi taraf kembali. Memang iya, Bang. Seikhlas itu lo Iya. ya. Padahal nggak ikhlas juga. Ikhlas, Bang. Ikhlas ya, ikhlas. Aku, iya. Tapi sakit hati, kecewa. Kecewa pasti kecewa. Cuman ya pernah mau ku stopkan ini. PSSC pernah mau ku stopkan. Jadi sebenarnya yang ngalamin ini tuh bukan lo doang. Kemarin Marcos juga begitu. Dia udah bina atlet nih dari nol. Udah jadi pindah ke camp lain. Kau tanya dulu dia, gitu. pernah nggak atlet JK sama kamu bilang? Tanya dia. Tapi gimana ya? Karena belajar yang mengikhlaskan ini yang berat. Iya. Tapi yang harus kita lakukan, kan? Dan tetap juga ya udahlah. Katakan kan ini, udahlah, biarkan dia berkembang. Kalau yang dia berkembang di situ ya udah, aku bilang. Gitu. Aku biarin, nggak aku ganggu dia, nggak ini, nggak aku ganggu, nggak pernah aku ganggu atlet yang keluar dari aku. Dan aku biarin, Bang. Contohnya ini aku biarin. Tapi mereka bakalan tahu nanti. Suatu saat. Dan tapi kayaknya yang berkhianat sama lo juga sekarang mana? Ya. Nggak juga jadi apa-apa kan? Nggak tahu juga lah, kita kan nggak bisa kita jengkali manusia, Bang, kalau masih hidup. Ya maksudnya Tiba-tiba kan, tapi kan maksudnya kan
Iya sampai saat ini Iya. lah titik ini belum Iya. jadi apa-apa juga kan yang Iya. berkhianat kan? Memang iya bang. Cuman kan Ya kadang- memang pengkhianat ya pasti sampai situ-situ doang. Iya memang. Tapi ya mau gimana lah kita bilang ya kan. Kita kan Dan sebagai biasanya kalau pengkhianat itu juga kali karakter. Ini nanti dia pindah ke tempat lain, Iya. dia akan hianatin lagi tuh. Iya. Itu udah jadi karakter menurutku. betul. Ya. Terus saat ini kan kalau fighter ya, kalau zaman dulu kan camp kalau udah di satu camp, ya udah nih idealis latihan di camp ini. Tapi kan seiring berkembangnya zaman ternyata camp ini tuh kelebihannya striking, camp ini tuh kelebihannya ground fighting. Camp ini kelebihannya misalkan kunci-kuncian submission. Iya. Fighter kalau di Jakarta sendiri itu udah mulai improve ke arah situ. Jadi dia kayak bisa latihan kemana aja. Ya nggak masalah kan kalau dia bayar. Nah, tetap dijaga hubungan baik Iya, nih ke itu semua bagus, itu bagus. training camp Iya. itu. Nah, tapi kalau case-nya di JK kan cabut gitu aja. Harusnya kan maksudnya kalau mau pindah Mending kalau cabut pun nggak baik-baik. masalah. Cuman jangan dijelekin kan gitu bang. Kalau aku nggak masalah, malahan aku support. Bang aku mau lihat contoh ke sini, ku cari linknya kemana coba. Oh, malah dibantu. Ya Nur. aku bantu kalau masalah Kamu itu. pengen belajar gulat malah direkomendasiin ke Iya. sana gitu. Bahkan dibiayain ke sana. Ku biayain. Udah nggak tahu lagi satu, bukan pernah bang. Atlet kickboxing Santar Simalungun nggak ada dananya. JK Saragi yang danain. Dari Amerika ku transfer. Untuk negara itu Jack loh. Untuk Mau ke untuk Jurda, Simalungun. ke Jurda. Ada bupati, ada wali kota, enggak. JK Saragi yang biayain. Enggak sekali dua kali. Untuk si antar Simalungun Iya. itu Bisa ditanya itu pelatih-pelatih. berangkat ke Jurda. Iya. Jika Saragi yang biayai, Iya. bukan negara, Bukan bukan daerah. bukan daerah. Nah, saya yang danain. Keren. Apa coba? Udah jam 11, janjinya jam 11 sudah berangkat ke Jakarta ke Medan. Ke Medan karena timbang badan jam 3. Sampai jam 1 orang itu belum berangkat. Dan pelatih dan pengurusnya nggak ngangkat teleponnya. Terus apa gunanya organisasi itu di Nggak sana? tahu, makanya ditelepon aku dulu. Telepon. Gimana? Kalian, ku bilang marah-marah ya pelatih ya. Kemarin ku bilang pastikan sama ketuanya ini. Pastikan ada dana nggak? Kita udah siapin tempat latihan, kita udah siapin makannya. Masa berangkat kan nggak ada? Nggak ada. Dik. Ini orang ini pun udah kelaparan nahan makan katanya. Terus jam berapa penimbangan di Medan? Jam 3 katanya. Ku telepon lah ke Medan. Kak Itchen lah itu. Yang pelatih pelatnas sekarang kickboxing. Mbak Kak, bisa minta tolong nggak Kak? Kenapa? Itu atlet dari Santar Simalungun Kak. Belum berangkat Kak. Bisa nggak mereka terakhir nimbang? Bisa Jack, bisa. Situ aku transfer uangnya. Transfer uang berangkat lagi ke Medan. Sedangkan orang ini lapar-lapar. Masih di situ orang-orang yang mengkhianati semua. Masih sanggup. Masih aku yang biayain. Pas waktu gara-gara mau sih aku telepon kawanku. Bantu dulu aku hotel pulang. Dibuat orang ini hotel bintang 4. Yang jemput pun pakai Hayas. Telepon. Bukan sekali dua kali lagi kalau berangkatkan itu. Dan pernah aku kontrak satu rumah untuk atlet ini karena nggak ada tempat latihan. Ku kontrak pas zaman itu kantornya PSI. Ku kontrak itu. Di situ orang itu tinggal, di situ nginap. Latihannya di jalan-jalan sebelum ada PSSC. Sebelum ada tempat latihan itu 2018 apa 19 dulu itu. Sebelum latihan ku beli kemarin kompor gas. Dispenser. Baru kita kumpul lah. Ada dari sini berasnya ini. Gitu kok aku binanya dari dulu. Padahal lo waktu itu lo sama istri pun masih ngontrak, Itu aku masih lajang kalau yang ini. masih lajang. Iya. Maksudnya lo sendiri pun maksudnya statusnya masih ngontrak, tapi lo udah mikirin untuk orang lain, udah ngontrakin Iya. orang lain gitu loh. Iya bang. Makanya sering berantem kan. Pas waktu itu istriku lagi hamil-hamil tua juga itu. Pernah marah. Kau lebih pentingkan orang itu daripada aku katanya. Pernah. Dan orang ini tahu situasi itu semua. Tahu gimana perjuanganku memperjuangkan mereka, tahu. Coba sampai hubungan rumah tangga dipertaruhkan. Iya. Karena memang punya prinsip kan bang. Prinsipku ya apa yang udah ku alami jangan dialami orang ini juga. Tapi ini orang-orang ini mau dibikin enak malah Iya. berkhianat. Makanya aku bilang sama istriku bang. Sampai detik ini aku bilang sama istriku. Mungkin kalau aku nggak kayak gini, mungkin beli rumah pun kita nggak bisa aku bilang. Ya itu dia. Iya aku serius bang. Aku bilang sama istriku. Ya karena Biar niat baik tulus lo itulah yang ngebantu lo saat ini rezeki lo lebih kenceng. Makanya bang sampai atlet di rumahku banyak. Orang-orang tidur rumahku sampai saat ini juga. Istriku nggak pernah marah lagi.
Karena itu aku bilang sama dia. Karena itulah kepercayaan JK Saragih yang mengalirkan rezeki lebih banyak. Karena itu juga nasihat bapak, mama kan. Kalau ada teman-teman, jangan minimal makan kasih katanya. Kalau nggak kau bisa ngasih uang, minimal kau makan kasih katanya. Itu kemarin 400 orang atlet yang di kampungku itu, yang nyumbang beras mamaku. Ku buat seminar bela diri, MMA, mama yang nyumbang beras. Mana ada yang lain. Jadi atlet-atletku itu kenapa aku bawa ke kampung? Cuman satu, biar orang ini melihat gimana situasi kampungku, nggak ada jaringan, jalan rusak, tapi bisa terlahir di situ petarung UFC pertama di Indonesia. JK Saragih. Iya kan? Jadi itu berarti kan orang itu udah punya tempat latihan, udah punya mes, kita buat. Masa nggak punya semangat kayak gitu, Bang? Yeah. Ada lagi atletku ketahuan merokok kemarin sebelum aku berangkat ke sini. Ku botakin semua. Itu yang di Instagram itu, ku botakin semua. Tujuanmu sini ngapain? Kalau kamu merokok, kau keluar hari ini, ku bilang. Tapi kalau tujuanmu untuk mengangkat martabat keluargamu, boleh kok di sini. boleh kau di sini, ku bilang. Makanya persyaratannya masuk PSSI, hargai orang tuamu pertama. Itulah, Bang. Kuncinya sudah itu. Kalau hargai orang tuamu, otomatis kau hargai aku. Tapi kalau orang tua pun nggak kau hargai, gimana kau menghargai aku? Betul. Yang udah mempertaruhkan nyawanya, itu nggak kita hargain. Contohnya orang tua kita udah mentaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita, ini segala macam, nyawanya udah taruhkan untuk kita, nggak bisa kita hargai. Gimana kita menghargai orang lain? Iya kan? Makanya diri kita dulu kita hargain, baru menghargai orang lain. Kuat lagi. Cocok. Ini pas ini. Tapi kok nggak nangis-nangis, Jack? Gue nunggu nangis. Nah, anakku. Yang gitu. Gue pengen lihat JK Saragih nangis, gak nangis, coy. Berat. Iya. Tapi ini tadi kalau di timerin tuh dia ngomong berapa menit tuh dia sendiri ngomong. Gue biarin aja ngomong. Keluar semua unek-uneknya sama Tapi memang anak didiknya. itulah, Bang. Tapi itulah risiko kita berkawan ini. Iya. Gue mau balik ke yang masalah lo biayain atlet-atlet untuk berangkat. Itu mungkin ketua pengcapnya nggak dapat dana dari koninya mungkin. Atau Kalau gini, Bang, kalau kita menceritakan koni, menceritakan ini itu, kalau dia nggak sanggup biayain, nggak usah dipegang, nggak usah jadi ketua pengcap. nggak gitu, usah. Kalau mau cari uangnya di situ nggak usah. Tapi kan ketua pengcap fungsinya cuman mendistribusikan atau menjalankan tugas dari KONI aja. Dia cuma menyalurkan, misalkan ada dana dari KONI. Orang koninya pun kalau di Simalungun itu nggak tahu kemana. Aku sampai detik ini pun belum pernah koni datang ke rumah, ke tempat latihanku. Nggak ada fungsinya juga. Iya. Gimana JK mau jadi ketua KONI Simalungun? Enggak lah. Biarin lo orang itu. Oke, padahal di sana bisa terlahir yang bisa jebol UFC. Harusnya kan maksudnya di sana berarti kan banyak potensi-potensi yang bisa diorbitkan. Makanya aku berusaha keras, Bang. Ada namanya satu orang yang selalu support aku sampai detik ini. Itu Elis Ben Purba. Itulah yang selalu support aku ya. Dari tempat dulu tempat itu dikasih sama aku, tempatnya itu sampai dihibahkan. Udahlah sama mulai itu kabar segini katanya. Enggak harga lagi dikasih sama aku. Biar ada kenang-kenanganmu dari aku katanya. Itu yang selalu dukung aku, Elis Ben Purba. Apa gara-gara kerasnya kehidupan seorang JK Saragih bisa terlahir menjadi fighter pertama yang tembus UFC? Bukan karena malah dimanja dengan fasilitas. Jadi cengeng jadinya. Sebenarnya kalau fasilitas, Bang, dari dulu senang ya aku, Bang. Bukannya selain maaf cakap ya, enggak susah-susah kalinya di kampung. SMP udah dibelikan aku motor, kereta sama bapak. Bukan, yang ku maksud adalah fasilitas untuk atlet. Kalau atlet itu, Bang, kalau SMA aku udah ke pelada-pelada. Cuman yang pas aku alami susahnya itu SMP ya latihannya ini segala macam. Habis itu main aku ke profesional, udah jumpa aku sama Pak Yakub Sucipto. Yang dibiayain latihan cuman digaji. Di Batam itu dulu. Dan JK sebenarnya pengen mengaplikasikan ketika JK udah profesional nih. Ternyata ketika orang punya niat yang bagus, tujuan yang serius menjadi atlet, ketika dapat tempat wadah yang memadai, itu Betul. bisa jadi. Bisa gitu. Jadi, itulah harapanku. Tapi memang terbukti jadi, tapi kadang yang kita jadikan ini prestasinya jadi, otaknya jadi tai gitu loh. Siapa sih ini, Jack? Penasaran gua. Enggak, itu istilah banyak. Nih orang ngeselin banget, Jack. Banyak. Bukan satu-satu orang aja, banyak.
Cuman sekarang udah mulai berubah, ada sebagian berubah, ada yang enggak. Tapi nggak semuanya pengkhianat lah Aku ya. tahu bang, bukan dia aja yang kurusin. Bang, ada masalah adekku bang. Kenapa adekku ditahan di sana gara pacaran? Kesana aku malam-malam. Bang, aku ketahuan pacaran bang. Ketahuan pacaran apa kau? Ketahuan pacaran aku di kebun teh. Kesana anggotaku. Bang, aku ini tanya aku. Lagi nge di semak-semak pun lo urusin aja. Aku masih di Bandung dulu itu. Tahu apa aku bilang bang? Tahu apa aku bilang sama dia? Anak muda, kau teleponnya. Kau kasih sama orang itu yang nggak kasih kau pulang. Telepon. Kau kenapa nggak kau kasih? Adekku itu kenapa nggak kau kasih? Aku bilang kan. Adikku tuh ngepan itu, biarin aja ya. Bukan ada dulu. Aku bilang gini kan. Orang itu gini bang ini bilang. Bro, aku bilang. Nggak apa-apa, cuman kau pun pernah ya kayak gitu, cuman nggak ketahuan. Udah lepasin lah aku bilang. Ih. Bisa aku panggil orang yang kesini. Dia pernah di prank jam 10 malam. Aku dari Santer ke 32 sana. Tak kemana, boleh di satu kampung itu. Kesana aku bawa anggota aku 3 orang, 4 orang. Satu kampung keluarin semua. Gara-gara di prank. Lupa yang anggota yang ngeprank dia. Apa ya, junior-juniornya. Di prank mau ku ini kau bunuh kau ini kalau kan. Nangis nelpon aku. Aku udah tanya, ayo di mana itu pulang. Rupa ya anggota-anggota dia. Dikerjain aja. Iya. Lucu sih sampai urusan diurusin sama JK. Gitu. Nggak tahu aku bang, tengah apa orang itu nggak tahu aku bang. Yang penting dia orang itu ditangkap berduaan sama cewek. Gue kebayangin lagi. Inilah gitu. Jangan kayak gitu. Masuk lagi. Bukan kita berduaan lah. Orang itu di kebun teh nggak tahu lah kita kan. Iya elah, kayak nggak pernah muda aja lo berduaan mau Tapi nggak ngapain? pernah aku di kebun teh bang. Lemah kali. Di hotel ya JK ya. Nggak juga. Atau di training camp, atau di mes. Nggak di mes Gimana, nggak. Jack? Karena aku Gimana, dari dulu bang nggak pernah aku pacaran sama satu tim. Oh pacarannya sama beda tim. Bisa jadi. Karena lawan kita pun lawan dari tim lo. Siapa sih mantan JK? Aduh, mantan nggak ada bang. Baru anniversary jangan dibahas lagi situ lah. Kasihan kakak yang di Enggak rumah. lah, istriku prefer ya. Oh, aman. Jadi nggak masalah lah istri ngeliat, oh, ini mantanku deh ini nggak apa-apa dia. Udah tahu dia kok. Udah tahu. Oh. Siapa sih mantan JK Saragi? Banyak. Atlet juga. Enggak. Apa? Udahlah. Udah lanjut. Kan yang lain. emang temanya malam ini privacy JK digali. Jack, Apa lagi? lo sendiri kalau lagi mau fight penting nggak sih berhubungan suami istri? Selama aku bertanding, mungkin kalau dihitung ini udah ratusan lah mulai SMP ya. Nggak pernah sih. Nggak pernah penting-penting kali. Jadi Habis tandingin yang penting. Udahlah, gak usah banyak cakap. Lanjut yang lain. Udah. tapi kalau kita sebelum tanding itu ngaruh bikin lemes nggak sih? Nggak tahu. Yang penting nggak pernah aku coba. Belum pernah nyoba kan? Coba makanya. Tapi pernah bang. Iya. Cerita lagi. Gini. Udahlah, lanjut. Ceritain lah sama Jack. Seru nih Jack. Enggak. Kalau Edo kemarin cerita bilangnya, oh nggak ngaruh di. Gue kemarin di sebelum gue tanding one bread, gue ini dulu. Tapi gue nggak lemes, tanding menang gue. Banyak pengalaman yang berbeda. Nggak ada. Aku nggak ada. Tadi mau diceritain loh Jack. Jack Nggak. penonton penasaran Jack. Ini yuk. Salah. Lanjut. Jadi bikin lemes nggak menurut lo sendiri? Karena nggak pernah aku coba, nggak lemas. Karena nggak pernah coba kan. Tapi kira-kira menurut lo sendiri, kira-kira aja kalau misalkan Bang, itu gini, terjadi, semenjak aku terjadi mulai di lo, gitu. tanding profesional, aku itu udah kayak di mes kan, di training camp kan terus. Makanya nggak pernah coba berhubungan gitu. Iya, nggak pernah. Yakin gua. Iya, nggak pernah. Kalau di sparring deh kan nggak mungkin Apa pula dong. sparringnya? Ada aja ya. Ya kan lo kan sepanjang hidup jadi atlet. Otak mesti pula ini. Apa pula sparring? Bukan lo Hei, belum, kalau kalian grappling sama dia udahlah. Jangan yang cewek jangan.
Kan ini kita Nanti dioles ini sama kalian. Tiba-tiba apa ini yang ini soalnya kita ngebahasnya tentang ini nih Jack. sponsor utama ya? Pentingnya memeo itu pakai ini gitu loh, gitu. Udah lanjut lah. Iya. Lo cemas sekali kalau pertanyaannya tentang begituan Jack. Malas aja ya. Tapi tadi mau keluar loh. Apa? Ditahan banget lu Jack. Ini kan lo sepanjang hidup lo ini kan sebagai fighter nih Jack. Gampang gak sih untuk seorang JK Saragi ngedapetin cewek ketika iya lo profesi lo fighter gitu? Susah. Yang bener lo juga jaga perasaan istrinya ide sebenarnya. Kalau aku sih ya kayak istriku ya menerima aku apa adanya aja. Yang memang mungkin sampai saat ini dia yang terbaik. Mudah-mudahan sampai selamanya karena kan kadang nggak pernah diomeli aku pertama-tama kan, pernah karena keluar malam terus. Sekarang nggak tahu aku tadi dibiarin, entah apa aku sekarang ini bingung aku. Tadi sayangi, tadi dicintai aku ini nggak tahu aku. Karena dibiarin aja. Stres kali lihat JK ini begini kan. Tadi udah kita bahas semua UFC ya. Pertanyaan gue terakhir nih. Kalau JK Saragi nggak jadi fighter, mau jadi apa? Paling ke ladang. Ngapain ladang? Ya. Mau Ya kan? disemak-semak tadi begitu? Iya. Katanya nggak pernah disemak-semak. Enggak lah. Kenapa kau jadi suka di Kerja lah. Ngapain di kebun? Kerja di gitu ladang. kan, ya. Berkebun gitu kan. Berkebun. Kayak David Beckham dong. Kenapa? Berkebun dia? Iya, ending-endingnya berkebun David Beckham. Seorang David Beckham aja berkebun. Berkebun apa mal? Keren loh berkebun itu. Apa lagi? Udah berapa hektar tanah di kebun? Enggak ada. Kau Garap lah tanah kehutanan itu. udah jadi juragan tanah bilangnya di Simalungun habis main UFC. Enggak lah. Enggak lah bang. Tapi ada lah. Ada. Jadi JK mau berkebun aja ya. Ya. Mau mau jadi apa? Emang lo ngerti ilmu pertanian? Ngerti lah. Aku kan pertanian dulu, perkebunan. Jurusan perkebunan aku. Nanam apa? Nanam sawit, cabe dulu ya Enggak kan. nanam di semak-semakan. Enggak. Itu anggota aku. Kalau dari perspektif gue sendiri, nggak bisa dipungkirin, nggak bisa dibantah. Lo adalah fighter MMA pertama Indonesia yang bisa masuk level kasta tertinggi MMA dunia, yaitu UFC. Di mata seorang JK Saragi, next berikutnya, dari feeling lo sendiri, sosok siapa yang bisa masuk ke UFC lagi? Ini tebak-tebakan lu nih. Kalau lo ngelihat teman-teman fighter di Indonesia yang punya kans untuk bisa masuk ke UFC, siapa kira-kira? Nah, biar kasih pertanyaan agak mikir dikit, biar berat nih pertanyaannya. Siapa ya? Lo ada feeling lah sama nih anak. Wih, ini bisa Tapi nih untuk kalau- saat ini karena semua udah pada champion-champion berangkat dan melihat belum ada menurutmu. belum ada. Karena udah semua dites ke sana kan. Juara-juara Indonesia Ya. udah coba road to UFC, gagal. Jika Dan rasa sekarang pun atlet kan udah bukan mengejar prestasi lagi. Udah duit kan. iya lagi. Jadi untuk bisa nyampe ke UFC sana, mindsetnya itu harusnya bukan uang dulu. Kayak gimana, Jack? Kan iya kan. Gimana, Jack? Gimana caranya biar fighter Indonesia ini bisa tembus UFC lagi? Kan dulu pun aku tembus UFC kan karena aku latihan di Amerika. Semifinal itu. Mungkin kalau nggak latihan di Amerika bisa jadi enggak. Ini ada 2 fighter di Indonesia yang lagi di Amerika berlatih. Itu bukan berlatih. Itu yang orang itu udah tinggal di sana. Ah, Yang itu kan yang Cornelius sama siapa itu kan orang Manado satu. iya betul. Kan orang itu udah tinggal Si di sana. Renaldi Manse sama Iya, Cornelius. udah tinggal di sana. Udah kerja di sana. Nggak latihan mereka. Latihan, katanya latihan. Dan orang itu udah gabung tah ke manajemen apa itu nggak tahu. Pas kan gue bilang siapa yang dibanggakan orang Bill ya siapa? Bill Hasan. Bilang kan.
Kalau yang real coba mainnya sama siapa dia? Sama Renaldi Manse. Nah, ini kan ada nih sebenarnya sosok yang memang berlatih di Amerika sana. Ini bisa Dua jadi. orang ini nggak menutup kemungkinan dong. Bisa Ada jadi. Renaldi Manse sama Cornelius Bisa jadi, Aritonang. bisa jadi. Orang ini bisa jadi karena orang itu lebih banyak gue liat linknya. silent mereka nih, diem aja nih. Sebenarnya kalau menurut orang yang tidak tahu, ini silent. Tapi aku tahu. Tahu. Orang itu sekarang kerja dan nilai daya juangnya lebih tinggi orang ini karena udah memang Dua orang ini ya. Mentalitinya udah ya siap karena kan bersaing udah sama. memang berbaur sama orang-orang yang juara-juara. Kan ada peribahasa itu, Bang. Bergaul kau sama orang-orang berprestasi, kau akan ikut berprestasi. Tapi ketika kau bergaul sama gembel, kau pun ikut gembel. Gaul Orang-orang sama tukang- pemabuk ikut mabuk kan gitu. sama penjual parfum Ikut jual parfum, ikut harum. wangi. Ya wangi. Ikut wangi. Enggak usah lah jualan juga, Jack. Kamu mau jualan parfum, Jack? Bisa jadi nanti. Biar wangi. Biar kuangin semua. Ya wangi ya, yang pengkhianat itu ikut wangi ya. Iya. Gak usah gitu bibirnya. Kalau aku udah kuikhlaskan ya tuh. Cuman kau gitu-gitu kan kadang, Bang. Jadi dua orang ini punya kans besar dong. Punya lah. Untuk Lebih tembus UFC. lebih besar lah kesempatan orang ini. Dan masih muda banget tuh lihat umur mereka. Iya, masih. Cornelius kurasa 24. 24 25 lah tahun ini. Renaldi Mansi ini langsung title belt loh ketemu Bilal Hasan. Iya. Prediksi seorang Jeka Saragi. Nah, Bilal Hasan atau Renaldi Mansi? masih Bilal Hasan lah kurasa. Kenapa? Karena pengalaman masih panjang dia. Lebih banyak dia lah. Bilal Hasan di Amerika dia menang memang lawannya berat-berat gitu maksud lo? Nggak tahu. Enggak. Ya kan mungkin berat lah, Bang. Nah, Nggak tahu tahapannya berat kan gitu. Renaldi Mansi kan rekornya sama nih 7-0 ya. Sama 7-0 Bilal Hasan 7-0, Renaldi Mansi 7-0. Sama-sama 7-0 nih, Jack. Cuman kan bisa dibilang Renaldi kan dia bertanding dengan negara sendiri. Sedangkan Bilal Bilal Hasan Hasan ini udah kan memang berbeda-beda macam-macam negara, negara. macam-macam negara gitu. Jadi bisa jadi itu yang membuat keunggulan dia. Bilal Hasan ini. Bilal Hasan dia lebih kurasa mentalnya dan udah biasa di sana main, dia punya mental itu. Jadi sedangkan Renaldi, tapi aku yakin sih petarung itu mau dimanapun ditaruh, kalau memang singa tetap singa gitu aja. Emas tetap emas. Emas. Mau ditaruh pun di kloset tetap emas dia. Dicari orang. Tuh. Ya nggak? Cocok. Sebut satu nama. Apa itu? Cornelius atau Renaldi Manse? Cornelius. Cornelius. Karena aku udah sempat satu tim sama dia kan. Oh, dan merasakan kinerjanya ini anak seperti apa. Iya. Oke. Jika biar lebih deep lagi lo sama netizen lo sama haters lo tuh. Ada Mimin Zenwalk. Dia udah di capturein tuh pertanyaan dari netizen. Silahkan ditanyakan. Apa benar abang nggak suka sama petarung Dagestan? Apa benar abang dukung fighter hanya yang seagama di UFC? Maunya itu tanyanya langsung sama aku sebenarnya. Tapi ini ya, petarung Dagestan yang dikenal dengan grappling dan submission-nya yang luar biasa. Itu harus kita akui. Tapi kenapa aku ngefans sama orang itu bukan karena agama. Karena aku ngefans sama orang itu karena aku bisa ngikutin gayanya. Dan aku bisa ngikuti karakternya. Kalau mereka kan aku ngefans sama Kamjat, aku ngefans sama Kamjat. Karena memang tengil, songong kayak keren lah kan. Jadi kalau Dagestan ini kan bisa dibilang kan petarung bisa dibilang humble ya. Sopan ini segala macam. Masa dipaksa aku masuk ke ranah itu belum tentu bisa. Jika ini kreak masalahnya. Iya memang krea. Iya. Dan terus kalau masalah agama itu aku nggak ada menilai orang itu, tidak pernah menilai dari agamanya dan sukunya, nggak ada. Ya kita menilai dari isi hati aja udah. Yang itu cocok bisa ku panutin itu aja, nggak pernah dari agama. Itu aja. Berikutnya. Dari pos muda 1, 2, 3, 4, 8, 9 Khabib Nurmagomedov yang pernah disuruh turun dari pesawat tetap santai, nggak ada keributan. Lo yang petarung amatir sosokan mau nantang petugas, bukan takut samamu jika dia malah nanti yang kedua berjanji. Intinya Khabib aja nggak begitu, Bang.
Bang. Tapi sedangkan abang sampai semarah itu kemarin gimana kronologinya tuh bang? Kontesnya Khabib disuruh turun kenapa? Kan gitu. Iya kan bang? Tak mungkin salah pesawat dia ya. Ngapain dia marah? Kalau dia salah pesawat. Kan tahu nggak kita apa kontes kenapa Khabib diturunkan? Jadi aku yang turun itu, kita kan udah terbang nih, rupanya nggak bisa terbang pesawatnya. Habis itu kita suruh udah 2 jam, tapi nggak masalah itu, yang delay itu aku nggak masalah. Turunlah semua penumpang dan menunggu, akan bisnya kan nggak muat satu bang. Jadi kan pergilah pertama dan kami bersama tim ada 4 orang. Dan di samping kami ada yang merokok. Terus tugas bandara kan lagi datang nih, turun di mobil meriksa pesawat lah kalau yang harus itu kan. Datang cewek, jangan merokok di situ katanya. Baru datang cowok itu, samparin kami, marahin kami. Kan bukan aku yang merokok dan dia menyamparin, bukan ngingatin nggak boleh merokok di sini ya. Kamu ya kan petugas bandara kan gitu kan. Karena orang itu ya mengayomi ya sebenarnya. Jadi kita dibentak-bentak sampai digini-giniin dadanya sama aku. Kan gitu. Udah kayak gitu dah ya kumak balik lah. Jangankan belum dijual aja udah ku beli kan gitu. Masih dikemas-kemas udah ku beli. Apalagi udah dijual. Borong terus lah. Jadi kan maunya yang ditegur siapa dan mau sekalipun sebenarnya dia salah, dia itu nggak pantas bentak walaupun itu tuh yang lain itu merokok, dia nggak pantas membentak, tapi diingatin. Karena itu kan dia yang punya tempat, walaupun dia diingatin nggak boleh ya merokok di sini, ini ada undang-undangnya segala macam. Kan dibilang sama dia, tapi bukan sama aku kan bang. Kalau sama aku ya aku marah lah. Dibentak apa emang? Siapa yang bilang yang bolehin sini merokok katanya? Ih, kok ngomong sama aku bilang lah, kan gitu. Tapi memang, aku bilang situ sama teman-teman kan kita udah masuk ke ini ya. Masuk ke bus, baru mau berangkat lagi kami kan jam 12 siang mau berangkat lagi, dia samperin aku mau naik lagi, mau terbang lagi kami ke Medan, dia samperin aku minta maaf ya. Oke lah bro, nggak masalah aku bilang. Dan aku bilang aku dan nggak mau verifikasi, ini baru pertama di sini aku verifikasi serius, baru pertama. Dan aku kemarin nggak mau bahas ini gara-gara aku juga nggak mau merusak pekerjaan dia kan, jadi gitu kan, jaga. Tapi di video. Tapi kau jadi kesannya kalau nggak klarifikasi kau iya, yang negatif. Nggak apa-apa lah. Tapi gitunya masyarakat Indonesia ini, kadang netizen ini apa bang menilai aku kan katanya. Harus dijelasin gini kan mereka. Iya. Oh ternyata JK. Itu pun tetap aja bang nanti. Tetap aja yakin lah bang. Upload itu pasti tetap aja. Iya kalau orang udah nggak suka Suka sama apapun kita, dicari salah ya. Kita mau jelaskan A sampai Z dia tetap nggak nggak suka. tetap. Tapi Ya, kalau orang memang suka sama kita, walaupun kita salah, dicari pembenaran. ya tetap suka Gitu dia. Oke lanjut. Ya udah. JK Saragi ini dari gue bantuin dah. Dalam 1 hari kuat berapa kali berhubungan? Tergantung udah berapa kali. Kalau udah tiap hari mana mungkin Berapa kali tembak? Ya, tergantung lah bang. Wih, tergantung apa? Tergantung situasi dan kondisi. Tergantung mood. Tergantung mood. Oke, Kalau tergantung mood ya. nembak kayak apa? Kayak brand. Tergantung asupan juga ya. Iya. Kalau gue tergantung asupan. Iyalah. Kalau asupannya bagus sehari 5 kali juga fighter bos. Beda bos fighter. Ya. Masih ada? Bang, dari M. Farhan. Emparkan apa katanya? Bang JK, jangan-jangan nih tangan abang dulu sempat diisi sama orang-orang pintar waktu main di Pencakdo ya. Soalnya cuma abang satu-satunya orang Indonesia yang bisa lolos ke UFC. Jangan-jangan itu rahasianya ya bang? Oh itu. Lihat hantu aja aku takut apalagi diisi orang pintar. Tapi memang aku tangan-tanganku ini memang diisi orang-orang pintar. Orang pintar pelatih-pelatih yang terbaik. Diisi itu bukan berarti dikasih ilmu, bukan dikasih mistik, tapi diisi itu dengan latihan yang bagus, membentuk power pukulan yang bagus gitu dia. Bukan mistik. Oh, Soalnya gue mistik. pernah Jack datang ke kampung, pulang kampung nih. Datanglah orang tuanya di kampung, ini tetuanya di kampung lah. Nak, kamu mau nggak? Kamu kan main MMA di TV. Mau nggak aku kasih linggis kaki kamu biar kalau kamu sakit 1 kali nendang
KO musuh kamu. Gitu. Apa? Kaki dikasih linggis, emang kita mau ngapain? Gak bisa gerak lah aku kasih linggis. Kenapa nggak bilang ini nggak patah bilang? Kalau patah bisa lihat semen ya kan, kasih ini kan. Kasih Aduh, linggis. kasih. Kamu buat bongkar apaan? Iya. Tapi lo pernah gak sih kalau di daerah sana nih, kalau di Jawa Tapi kan pernah ada yang nawarin. Tapi aku takut, Bang. Udah aku bilang gelap-gelap aja aku takut, gimana? Malam pula katanya ngasihnya kan. Pusing lah aku, udahlah nggak usah. Mungkin buat dukun di luar sana yang bisa baca kodamnya JK Saragi. Dia punya kodam apa tuh, lihat tuh. Dia takut kesendirian, takut gelap, pokoknya takut bunyi-bunyian. Nah, dia punya kodam apa tuh? Karena kan tidur kan di kampung. Anjing. Nah, gitu lah, Bang. Kontol lah. Kagak tahu. Ayam. Tidur di kampung kan. Tidur di kampung. Kalau aku di pinggir. Ku suruh istriku di pinggir. Suruh istriku di pinggir. Ini gue kebayang si bini lo. Gue nikah sama tarung UFC. Tidur aja gak berani. Kalau di kampung kan, Bang, Lu rumah kan agak jauh juga kamar mandi kan agak dapur. Kan kalau udah pengen kencing jam 12 malam bangunin istriku. Nemanin aku kencing. Iya. turun harkat dan martabat sebagai suami. Jangan nanti anak kau sudah gede dibully kau sama anak. Ayah, ke toilet aja gak berani. Pengkhianatan tidak datang dari musuh di luar, Tetapi dari tangan yang pernah kita genggam erat. ikutin terus podcast Zenwalk. Ahoy!